30 anjing.
susah dari tadi mau bilang begitu soalnya ini. Ini mau disuruh duduk, dia duduk saja. Tidak mau. Baik, mohon izin sekali lagi kami sampaikan pada Bapak Ibu, Kepala SKPD, para perwakilan dari delegasi kecamatan untuk duduk di tempat yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi, mohon izin kami sampaikan Bapak Ibu yang masih berdiri untuk duduk di tempat yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih.
sama tidak ada setelah sesi semua terakhir itu ayo tidak apa-apa itu kejaksaan intinya sambutannya bapak ini tuh sudah ini salah Oh yang satu-satu tuh deh. satu-satu mesin deh Kurang ajar. Sampai kan sama siapa nih? Ada kan kawannya datang baru mulai. Iya, dapat betul. Kan bapak lari di bawah. Oh, yang mau ditutup itu sama pintu keluar. Ini bisa yang satu enggak? Gue ada bilang kalau balik kak, turunin dulu. Bukan kali mau bilang duduk, ada nih duduk sendiri nanti pada saat bapak datang. Tunggu Mi. Biar. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih berdiri untuk segera duduk di tempat yang telah ditentukan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih berdiri untuk segera duduk di tempat yang telah ditentukan. Karena sesaat lagi Wali Kota Makassar tiba di tempat acara.
Seretel itu. Baru mau turun dari mobil kak. Pak ibu. Kelihatan ton gitu kok dong. Malah pas mau masuk dari baru mau nek. Aku bilang. Lihat. Iya. Seretel itu bu. Sampai mau turun. Masuk gitu. Kak deh. Ketong presiden. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar. Persingkat tadi catatan itu Pak kami biar kasih laporan tak persingkat. Baik, kami berikan waktu pengambilan gambar untuk para juru foto 1 menit. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman SAG MSI, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil quwwatil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma.
Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau yang Maha mengabulkan. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, terangilah hati dan pikiran kami dengan cahaya hidayah-Mu. Berikan kepada kami kemampuan menyusun dan merumuskan langkah-langkah konkret yang efektif, efisien dan visioner dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Makassar yang baik untuk semua, maju, ramah dan toleran. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2025 tingkat Kota Makassar pada tahun ini terselenggara setelah sebelumnya dilaksanakan musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga forum SKPD se-Kota Makassar yang menyerap dan menampung kebutuhan masyarakat Kota Makassar, sehingga pada hari ini kita bersama-sama hadir di musrembang tingkat Kota Makassar untuk mengakomodir kegiatan yang telah disepakati dan disetujui untuk RKPD tahun 2025. Untuk itu, marilah kita simak bersama pemutaran video highlight rangkaian penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2025, persembahan tim media Bapeda Kota Makassar. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia pelaksana oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar kepada Bapak Andi Zulkifli SSTP MSI, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili staf ahli Gubernur bidang perekonomian dan pembangunan, Ibu Dr. Since Erna Lamba, SPMP. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar bersama anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Di sini telah hadir Bapak Kapolrestabes Makassar, Bapak Kapolrestabes Pelabuhan Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Dandim 1408 Makassar, Bapak Dandem POM Kota Makassar, Bapak Komandan Wing 2 Kopasgat TNI Angkatan Udara, Bapak Dan Satrol Lantamal 6 Makassar, Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, Bapak Danjon Marinir Lantamal 6 Makassar, Bapak Danjon A Pelapor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kepala BPBS Kota Makassar. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Makassar. Yang kami hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat sekota Makassar. Yang kami hormati para delegasi kecamatan sekota Makassar. Dan yang kami hormati media cetak dan online serta para undangan peserta Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024 yang hadir di tempat ini. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Musrembang RKPD yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 94 yang menyebutkan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RKPD dan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Maret. Adapun tema Musrembang RKPD tahun 2025 ini adalah percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini dilatar belakangi adanya beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang menjadi fundamental dan esensial dalam fokus pembangunan seperti konsep Low Carbon City dengan Metaverse yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah Kota Makassar serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana terpuat dalam RPJMD. Tema tersebut diuraikan dengan beberapa konsep, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang merata, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, akses yang merata, keadilan sosial, inovasi dan teknologi, kemitraan dan kolaborasi, serta penguatan kapasitas. Selanjutnya melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025. Dasar pelaksanaan kegiatan, 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2021 sampai 2026. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2024. Tujuan pelaksanaan: 1. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah.
2. Menyepakati program kegiatan sub kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Ketiga, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Dan yang keempat, klarifikasi program dan kegiatan subkegiatan yang merupakan kewenangan kota dengan program kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan. 3. Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025 ini adalah yang pertama, hasil kesepakatan penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan atau subkegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan dengan program dan kegiatan subkegiatan SKPD serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Makassar. 2. Berita acara kesepakatan hasil musrembang RKPD tahun 2025 yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. 4. Peserta musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024 dihadiri oleh yang pertama, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Makassar, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, tim ahli pemerintah Kota Makassar, para asisten, staf ahli, kepala daerah, kepala perangkat daerah, perusda lingkup pemerintah Kota Makassar dan camat sekota Makassar. Kemudian delegasi kecamatan sekota Makassar, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, kemudian organisasi kemasyarakatan, ormas, NGO, LSM, asosiasi profesi, akademisi, media cetak dan online, dan para kepala bidang lingkup Kota Makassar serta para kasubag perencanaan pelaporan lingkup Kota Makassar. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 yang bertempat di Claro Hotel Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 3, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Demikian laporan yang kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili serta Bapak Wali Kota Makassar dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, penyusunan RKPD Kota Makassar juga menampung pokok-pokok pikiran DPRD untuk mengkaji permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah, rapat dengar pendapat, dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk itu kita dengarkan bersama penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Kepada Bapak Rudianto Lalo SH MH, kami silahkan. Yang mewakili Gubernur Ibu Sarce, staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan yang saya hormati, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Ramdan Dhani Pomanto, beserta forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang maafkan saya tidak menyebut satu persatu. Yang saya hormati para kepala UPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, hadir juga di sini anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPRD Kota Makassar, dan seluruh hadirin, khususnya di sini ada para ketua LPM sekota Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya belum menyapa, di sini juga hadir rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa menghadiri Musrembang tingkat Kota Makassar. Perkenankan saya Pak Wali, ini kalau saya baca teks ini panjang-panjang Pak Wali. Jadi saya mencoba mempersingkat bahwa Musrembang ini tentulah dalam rangka kaitannya kita menyerap aspirasi yang kemudian kita tuangkan nanti dalam rencana kerja pemerintahan daerah. Bicara rencana kerja pemerintah daerah, tentu di dalamnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. DPRD dalam menyerap aspirasinya tentu dilakukan melalui reses, dilakukan melalui rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, yang tujuannya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillah untuk 2025 yang akan datang, DPRD Kota Makassar melalui pokok pikirannya telah menuangkan 499 usulan program Pak Wali. 499 program. Dan kebetulan ini adalah masa terakhir periode DPRD Kota Makassar 2019-2024 dan insya Allah berikutnya 2024 akhir 2029 alhamdulillah sudah terpilih 50 anggota dewan baru yang di dalamnya mungkin masih ada anggota DPRD Oppo dan ada anggota DPRD baru. Inilah mungkin yang akan melanjutkan program dari DPRD Kota Makassar. Terakhir Pak Wali, Musrembang ini kami apresiasi dan berharap agar usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperoleh melalui reses ini bisa menjadi prioritas program dari pemerintah Kota Makassar di tahun 2025. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari DPRD. Mudah-mudahan usulan dari DPRD yang masuk dalam HIPD ini bisa dilaksanakan di tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pemerintah Kota Makassar pada Musrembang tahun ini memberikan penghargaan dan reward kepada SKPD yang telah menyelesaikan dokumen perencanaan terbaik pada tahun 2024. Yang mana tujuan pemberian penghargaan atau reward ini untuk mendorong perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Baik hadirin yang kami hormati, berikut kami bacakan 3 SKPD peringkat teratas dalam penyusunan dokumen perencanaan terbaik tahun 2024. Untuk peringkat ketiga diberikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dengan memperoleh nilai 102,44. Selanjutnya peringkat kedua diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan nilai 103,02. Baik, dan peringkat pertama diberikan kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan nilai 103,92. Kami undang Wali Kota Makassar untuk menyerahkan piagam dan plakat kepada para pemenang. Peringkat pertama dari Dinas Pariwisata Kota Makassar memperoleh nilai 103,92. Peringkat kedua dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan nilai 103,02.
Dan peringkat ketiga diberikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dengan nilai 102,44. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih para pemenang, kami persilakan kembali tempat. Wali Kota Makassar tetap di tempat. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto. Dengan hormat kami silakan. Tes. 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya loyo LPM di belakang loyo. Ya, kita tes lagi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu baju baru kayaknya itu LPM di belakang ya. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurilillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan, yang kita hormati Ibu Dr. Since Erna Lamba SPMP mewakili Bapak Gubernur. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar. Tepuk tangan dulu Pak Ketua dulu. Ini luar biasa. Tadi beliau pidato tadi, insya Allah. Pokoknya doakan beliau mewakili kita di pusat. Ya. Yang kami hormati, yang kita banggakan, Ibu Kajari Kota Makassar. Yang saya hormati Pak Wakapolres Tabes Kota Makassar. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang saya hormati yang mau Pak Kasdim 1408 BS Makassar, yang saya hormati Pak Kapolres Pelabuhan Makassar, yang saya hormati Danyon Marinir Lantamal 6 Makassar, yang saya hormati Dandenpom 1406 Makassar atau mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, yang saya hormati Danwing 2 Kopasgat TNI AU, yang saya hormati, yang kita hormati para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang saya hormati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Deputi Kepala Perwakilan Advisor Bank Indonesia Bapak Muhammad Abdul Majid Ikram, para pimpinan lembaga vertikal Kota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, para asisten, staf ahli, Kepala SKPD, dan para camat, para lurah, LPM, RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, dan terkhusus teman-teman wartawan. Di sini juga ada teman-teman NGO, LSM Sekota Makassar, dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musrembang Kota adalah sebuah ritual pemerintahan untuk menjaring semua pendapat, semua suara, semua usulan, semua ide, baik itu lewat jalur musrembang, kelurahan dan kecamatan, maupun lewat di teman-teman yang terhormat anggota Dewan DPRD Kota Makassar.
Dari semua pendapat itu, kemudian kita godok dalam rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar, terkhusus tahun ini, karena sifatnya perencanaan berarti untuk tahun depan. Tahun ini adalah tahun yang spesial bagi kita. Yang pertama ini tahun pemilu. Alhamdulillah, pemilu tahap pertama sudah selesai. Menanti pemilu tahap kedua di November, 27 November yang akan datang. Yang kedua, tahun ini juga rotasi kepemimpinan politik akan berlangsung. Baik itu dalam tingkat presiden, legislatif dalam semua tingkatan, dan juga di beberapa kepala daerah. Kenapa saya bilang kepala daerah? Karena ada 274 kepala daerah akan mengakhiri masa tugas tahun ini. Dan ada 270 kepala daerah yang mendapat SK masa jabatan kalau utuh 2026. Sekarang lagi dalam proses MK. Apakah berakhir tahun ini ataukah berakhir tahun 2026? Itu sementara berproses. Sehingga memang kondisi seperti ini kita harus membuat dua skenario, yaitu skenario 2024 dan skenario 2026. Kebetulan saya masuk dari 270 yang berakhir 2026 di SK. Tetapi secara undang-undang bisa saja berakhir di 2024. Ada dua undang-undang. Tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi paling tidak, apapun situasi yang kita hadapi, Musrembang ini adalah bahagian yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan di Kota Makassar. Sebagai laporan saya kepada seluruh masyarakat, izinkan saya menyampaikan bahwa positioning Kota Makassar hari ini mendapatkan positioning yang sangat kuat secara nasional, dan alhamdulillah secara internasional kita juga mendapat posisi yang sangat disegani. Terbukti dengan berbagai macam perhelatan internasional, termasuk positioning kita sebagai speaker di hampir semua negara. Bahkan dalam level-level SKPD, teman-teman juga sudah mendapatkan positioning yang kuat secara internasional. Kita telah mencanangkan banyak kapasitas dari kota kita. Di periode saya yang kedua, di saat pertama kita rakorsus, di mana di situ tempat kita merumuskan peran dan isu-isu perkotaan dalam skala global. Kita telah mencanangkan Makassar menjadi kota metaverse. Kota pertama di Indonesia, bahkan sedikit di dunia, yang mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia metaverse. Sebagai gambaran, dunia metaverse kali ini sudah masuk di media sosial dengan istilah AI atau Artificial Intelligence. Sekarang suara kita bisa terekam, avatar kita bisa menari di situ persis dengan gaya kita. Bahkan sekarang media sosial begitu luas sehingga informasi bisa menjadi kuat, tapi informasi juga bisa menjadi bias. Kita atau pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa standar-standar tentang metaverse, termasuk membangun data sendiri tentang data kependudukan yang berbasis QR code yang kita bisa langsung akses untuk kebutuhan metaverse kita. Di tahun kedua, kita mencanangkan Makassar menjadi resilient city, kota yang berdaya tahan. Sebuah tuntutan kota di dunia hari ini. Seluruh dunia
lagi mempersiapkan kotanya untuk memiliki daya tahan yang kuat terhadap apa? Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang makin hari makin tidak pasti. Kepastian atau hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Baik itu dalam sisi ketidakpastian ekonomi, berita mengungkapkan bahwa Jepang sudah memasuki masa resesi, Jerman sudah memasuki masa resesi, dan alhamdulillah kita masih baik-baik saja walaupun beras tadi kita bersama Bapak Gubernur kita bergerak bersama untuk mengatasi inflasi terkhusus beras. Semangat kita di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Pak PJ Gubernur itu sangatlah luar biasa. Sehingga hari ini begitu banyak hal-hal baru atau hal-hal yang dulu menjadi harapan bagi kita dan insya Allah akan menjadi kenyataan. Resilient City sudah mendapat banyak tanggapan luar. Terbukti hari ini Uni Eropa menunjuk Makassar menjadi tuan rumah Asia Pasifik untuk penyelenggaraan Climate Resilience and Inclusive Cities di Kota Makassar yang dihadiri oleh beberapa negara. Yang ketiga atau baru saja kita laksanakan tahun ini adalah Low Carbon City. Kita mendapat banyak pandangan dari berbagai dunia dan ahli-ahli yang terkemuka di dunia. Kita lihat pejabat Amerika yang mengurusi soal Smart City ASEAN dan Amerika menyampaikan keynote speaker pada saat Rakorsus kemarin. Ditambah oleh para ahli dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari Singapura yang memang bukan ahli yang tidak mengenal Makassar, tapi kita telah melakukan join kerjasama yang begitu dekat dan mereka kenal betul tentang Kota Makassar. Mereka sangat optimis bahwa Makassar akan mampu bukan hanya menjadi low carbon city, tetapi juga menjadi net zero carbon city. Musrembang ini tentunya akan mempertemukan semua ide dan semua kapasitas yang kita ingin lakoni, baik dalam positioning kita sebagai kawasan regional Indonesia Timur, kawasan nasional Indonesia, dan kawasan global di seluruh dunia. Artinya, Musrembang ini bukan kacang-kacang. Benar, itu dari masyarakat di lorong yang mau menyampaikan ide. Tapi sesungguhnya semua ide-ide inilah yang hari ini mendapat apresiasi begitu banyak pihak di seluruh dunia. Tahun lalu kita diundang di Brussels Urban Summit. 400 kota berkumpul di situ. Alhamdulillah, saya cukup surprise, ternyata Makassar adalah salah satu kota yang cukup elitis dalam forum itu. Ternyata apa yang mereka minati adalah hasil musrembang kita. Dari 400 kota, hanya 8 kota yang diajak, yang bisa bicara dalam forum namanya Policy Debates, debat kebijakan tentang social cohesion, tentang kohesivitas sosial. Di antara 8 itu, Makassar masuk di situ, dan di antara 8 itu hanya 3 yang diwawancarai oleh TV Eropa, dan Makassar lagi di situ diwawancarai. Ya. Kemudian dari 400 kota itu dipilih 16 kota yang bisa berdiskusi dengan ratu, namanya apa, Ratu Belia namanya? Queen Matilda of Belgium. Ya, jadi Ratu Matilda. Tahu enggak apa yang mereka kagumi? Lorong wisata. Apa yang mereka kagumi?
Makassar tidak rantasa. Apa yang mereka kagumi? Pemanfaatan bagaimana memberdayakan RT RW dan LPM. Sederhana. Ternyata di dunia itu hal-hal yang mahal. Apa artinya itu? Pentingnya musrembang mempertemukan semua ide kita. Sebagai laporan, minggu lalu di bawah koordinasi Bapak Gubernur, kami dipanggil menghadap Bapak Presiden. Bersama para bupati di Maminasata plus Pangkep. Jadi saya bilang di Maminasata ditambahi saja jadi Maminasa Tapak. Bagus itu. Jadi tapak kan apa namanya? Kalau tapak itu paski. Apa namanya? Selalu tepat. Ya, tapak. Jadi kalau orang suka main apa tuh tapak kira-kira begitu. Tapak itu skor. Nah. Alhamdulillah ini juga menyangkut aspirasi masyarakat. Yang pertama kami laporkan, tadi malam saya minta izin Pak Gubernur ya, untuk mengekspos, sayang ada aspek di sini lah. Kalau bisa dilihat gambarnya, saya lupa sampaikan teman-teman, dikasih lihat gambarnya saja. Yang pertama, Bapak Presiden mendukung ide Bapak PJ Gubernur untuk membangun stadion di Kota Makassar. Stadion itu secara teknikal saya diminta oleh Bapak Gubernur untuk, dia bilang bukan sebagai wali kota, sebagai perencana kota. Saya coba plotting ketersediaan lahan yang ada di Sudiang. Nah seandainya ada enggak? Oh enggak ada di sini, Pak Ihsan enggak ada ya? Oh enggak ada ya, sayang enggak ada. Ada gambarnya sebenarnya, saya mau kasih lihat ya. Supaya tidak simpang siur di publik. Ada, ya coba disampaikan, diperlihatkan. Jadi waktu kami cek, karena keberadaan Sudiang itu berada dekat bandara, maka sebagai perencana yang pertama kita cek adalah safety. Tidak mengganggu atau tidak menjadi obstacle daripada penerbangan. Namanya KKOP. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Di Google itu terlihat di situ batas-batas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi kami mengambil itu dan perlu kami sampaikan, ada nanti gambarnya ya, bahwa posisi yang kita plotting stadion itu tidak masuk dalam garis kerucut dalam KKOP. Kemudian ketinggiannya pun kita cek 40 meter itu masih diperkenankan dalam ketinggian kerucut dalam KKOP. Nah istilah teknikal ini. Kemudian kami coba stadion seperti apa yang cocok di situ. Saya bilang sama teman-teman, coba ambil Stadion Utama Senayan. Cocok enggak kalau kita masukkan di situ? Setelah kita memarking itu, kemudian kita masukkan, ternyata Stadion Utama Senayan pun cocok masuk di situ. Ya. Pada saat bersamaan, karena kepemimpinan Bapak PJ sangat-sangat merangkul semua kabupaten kota, pada saat bersamaan dengan segala kekurangan dan kelebihan baik provinsi maupun kota, saya menyatakan bahwa pemerintah kota akan mempersiapkan dana untuk sistem jalan yang ada di dalam kompleks Sudiang. Insya Allah setelah perubahan izin Pak Ketua, kita akan segera mewujudkan itu, karena ada beberapa pekerjaan kita yang saya kira tidak akan pernah tidak selesai, ya, sehingga kita akan, oke, coba di zoom supaya di zoom di bagian bandara, coba di zoom bagian bandara sana ya, terus zoom, oh enggak kelihatan, ya, jadi, nah itu yang pertama, ternyata
Pembangunan stadion ini tidak berdiri sendiri. Tapi pembangunan stadion ini sekaligus memecahkan persoalan kemacetan yang ada di Maros dan yang ada di Goa. Dengan apa? Alhamdulillah, hal yang kedua yang didukung oleh Bapak Presiden, bahwa Maminasata kembali diaktifkan. Dengan beliau mendukung jalan tol lingkar luar, kayak jornya Jakarta, lingkar luar Makassar atau Maminasata, di mana mulai dari Pangkep ditambah di Pangkep, dan jalan lingkar luar ini akan memecahkan kemacetan yang ada di jalan utama di Maros, karena orang dari Bone tidak perlu masuk Maros lagi, dia bisa lewat di jalan stadion yang baru. Orang dari Goa mau ke Pangkep atau mau ke Maros tidak perlu masuk Makassar dan tidak perlu masuk di Goa lagi. Jadi ini sudah menyangkut perencanaan wilayah yang terpadu. Yang ketiga, pada saat Bapak Presiden menyampaikan sambutannya pada saat peresmian Newport, beliau menyampaikan bahwa Newport kita adalah Newport kedua atau pelabuhan baru kita adalah pelabuhan kedua terbesar di Indonesia setelah Tanjung Priok dan terdalam. Waktu itu beliau sampaikan bahwa ex pelabuhan akan dibuatkan city center baru. Tapi beliau berguyon, itu pun kalau Pak Dhani setuju. Di pidatonya dia bilang begitu. Ya. Maka kami langsung laporkan ke beliau, Bapak Presiden, sesuai arah Bapak Presiden dalam pidato Bapak Presiden, kami ada aspirasi bahwa city center yang akan dibuat di ex pelabuhan lama, kami mengusulkan untuk memasukkan convention center yang besar, sehingga mulai konser, mulai pertemuan internasional, mulai expo internasional, expo kelas nasional, itu Makassar menjadi bagian yang kuat. Maka positioning itu kami usulkan ke Bapak Presiden, dan kami sampaikan bahwa yang kami tahu salah satu konvensi yang terbaik di dunia itu ada di Jepang, di mana di situ markasnya Asian Development Bank, ada di Minato Mirai, Yokohama, dan saya ambil dari Google, saya masukkan di site ex pelabuhan, ternyata pas. Nah, jadi begitu cara meminta, Pak. Jadi kita sudah siapkan semua permintaan kita. Dan yang keempat, kami melaporkan soal kawasan bonded zone 1000 hektar di samping pelabuhan yang akan menampung hilirisasi, baik hilirisasi agro maupun hilirisasi industri. Bahkan beliau tanya kemarin waktu di Newport, berapa per meter? Saya sampaikan pengalaman Makassar sekian per meter. Wah, itu murah Pak Wali. Kalau di Jakarta sekian. Jadi kita jauh lebih murah. Dan kami sudah laporkan itu. Dan laporan terakhir adalah saya atas izin Pak Gubernur, saya melaporkan tentang kereta api. Nah, saya sampaikan, saya mohon maaf Bapak Presiden, sayalah yang menantang kereta api masuk Makassar kalau dia at grade atau di bawah tanah. Dulu kereta api kita adalah elevated. Amdalnya elevated, tiba-tiba dirubah ke bawah. Kalau dirubah ke bawah, maka dibutuhkan 7 meter landasan, jadi semacam bendungan akan dibuat. Dan kalau itu terjadi, maka akan ada banjir besar yang akan membanjiri gudang-gudang logistik kita. Langsung beliau tanya, berapa meter ke sana, berapa kilometer? 10 kilometer Pak Presiden. Oke, saya catat. Dan semua catat beliau sampaikan bahwa insya Allah catatan ini, kalau kita tidak mulai tahun ini, saya akan menjadi catatan penting untuk pemerintahan selanjutnya. Artinya kita sudah dapat cantolan soal itu. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, apa artinya semua ini? Musrembang mulai dari kelurahan, reses teman-teman dewan mulai dari
masing-masing dapil, itu akan bertemu dengan kepentingan nasional. Sehingga musrembang adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan pikiran-pikirannya. Bahkan saya pernah lihat di Prancis, di Paris, siapa yang memberi pikiran itu terus jadi, itu dicatat. Usulan siapa itu dicatat. Ya. Pernah kalau tidak salah di Hong Kong, itu ada anak SD yang pernah mengusulkan jembatan. Dan anak SD itu, ya, dengan sketsanya, dengan khayalannya, itu dicatat. Jadi Bapeda, mulai kita mencatat pokok-pokok pikiran ini dan menghargai pikiran sekecil apapun, tapi dia memberi kontribusi, walaupun ini nanti dicatat di akhirat pasti, ya, jariah, tapi bagus dong kalau Bapeda juga mencatat, ya, sebagai penghargaan bagi orang-orang yang memberikan ide, sehingga orang akan senang memberikan ide, sehingga semua orang akan berkontribusi terhadap kotanya, dan orang akan mencintai kotanya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, maka dengan itu terima kasih kepada teman-teman LPM. Ya, ini bajunya masih baju lama, ya. Tolong diperhatikan, ini ya, ini harus baru lagi, ya. Ya. Apalah, cocoki. Sebelum insentif yang dia minta lebih baju memang saya bilang. Ya, terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat RT RW, terima kasih kepada Dewan Lorong, terima kasih kepada tim ahli, ya, Prof. Yusran ini dengan teman-teman, ini selalu mengasistensi para SKPD juga. Ya. Terima kasih kepada Forkompinda, tentunya tanpa bimbingan Forkompinda, saya kira kita tidak akan mendapatkan program-program yang teruji. Ya. Pendampingan dari Ibu Kajari, pendampingan dari Pak Kapolres Tabes dan Pak Kapolres, pendampingan dari tim-tim ahli adalah bagian yang penting untuk mematangkan ide ini menjadi program pemerintah Kota Makassar. Maka atas semua itu, izinkan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih, harapan besar kepada Kota Makassar di kemudian hari, insya Allah begitu banyak kapasitas. Kita mau jadi kota Somber and Smart City, kita mau jadi kota dunia, kita mau jadi kota makan enak, kita mau jadi kota resilient, ya, kota low carbon, kita mau jadi kota festival tepian air, banyak kapasitas yang kita akan wujudkan. Sehingga Makassar, alhamdulillah hari ini menjadi kota yang tidak lagi punya branding yang seram, tapi menjadi branding yang menarik, yang menyenangkan, dan saya akan mewujudkan apa kata Bapak Presiden. Beliau bilang begini, Pak Wali, Makassar itu brandingnya sangat kuat, brandingnya sangat besar. Kenapa tidak dibikin? Jadi rupanya beliau lewat di CPI, dia senang lihat di CPI itu. Kenapa tidak mau keluar dari bandara, sampai di hotel, rupanya di Rindra dia bilang. Sampai di hotel di jalan, saya lihat di Tanjung Bunga itu Pak. Bikin koridor yang cantik. Dan insya Allah saya akan wujudkan itu. Ya, saya sudah mulai panggil beberapa orang termasuk jalan tol. Insya Allah kalau peresmian bulan 7 rumah sakit kita, ya rumah sakit internasional kita di Tanjung Bunga, ya rumah sakit Coto, ya jantung, otak, untung cancer. Kalau tidak, kalau jantung, otak, lidah selesai ini barang-barang. Ya. Jadi jantung, otak, cancer, ya. Saya akan wujudkan harapan beliau seperti Shenzhen, kota yang menyaingi Hong Kong, yang diciptakan untuk lebih mendominasi Hong Kong dalam ekonomi, dalam kota yang tertata dengan baik. Untuk itu saya mohon Ibu Since mewakili Pak Gubernur untuk menyampaikan pengarahannya dan sekaligus membuka acara musrembang ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kepada para teman-teman umat Islam
izinkan saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kita isi Ramadan dengan amaliyah yang lebih baik, yang lebih khusyuk. Dan kepada umat Hindu, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi. Semoga toleransi yang kuat, kebersamaan yang begitu indah akan membangun kota ini terus 2 kali tambah baik, dan Makassar insya Allah baik untuk semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Kota Makassar atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara Musrembang dengan resmi yang akan diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, Ibu Dr. Since Erna Lemba SPMP. Kami silakan. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, saya ingin menyampaikan titipan salam hangat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pada saat yang bersamaan beliau menghadiri agenda yang tidak dapat diwakilkan. Harapan Bapak Gubernur semoga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan secara tertulis. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar, Ketua DPR Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Kapolres Tabes Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 1408 Makassar atau yang mewakili. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Yang kami hormati dan Santrol Lantamal 6 Makassar. Yang kami hormati Kapolres Pelabuhan Makassar. Yang kami hormati Danyon Marinir Lantamal 6 Makassar. Yang kami hormati Dandempon Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 2 Kopasgat TNI Angkatan Udara atau yang mewakili. Para anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dan anggota DPR Kota Makassar yang kami hormati dan kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Pertanahan Kota Makassar dan juga hadir mitra kami Deputi Kepala Perwakilan Afisior Bank Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga vertikal Kota Makassar, yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, dan juga yang kami hormati para tim ahli Kota Makassar, para asisten staf ahli Wali Kota dan Kepala OPD Kota Makassar, para kepala bagian pimpinan Perusda dan Camat Sekota Makassar, para pimpinan perbankan Sekota Makassar, yang kami hormati para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, yang kami hormati para pimpinan NGO dan LSM Sekota Makassar, dan yang kami hormati para LPM Kecamatan Sekota Makassar, dan yang kami banggakan para insan pers serta peserta hadirin undangan peserta musremban yang kami banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan anugerahnya sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen RKPD. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Pelaksanaan Musrembang RKPD tahun 2025 sangatlah penting dalam kerangka sistem perencanaan daerah. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi serta menyatukan pandangan tentang banyak hal menyangkut urusan-urusan pemerintahan dan juga pembangunan secara luas, sehingga program pembangunan selalu searah dan selaras dengan pembangunan di tingkat provinsi maupun di provinsi maupun di nasional. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas segala dukungan, kontribusi dan sinerginya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum dialog antar seluruh pemangku kepentingan pembangunan sekaligus menyampaikan rancangan RKPD tahun 2025 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan strategis beserta indikatif pembiayaan yang bertujuan untuk menyelaraskan serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional, serta melakukan verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan sesuai hasil musrembang. Penyusunan dokumen RKPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, dan juga top down dan bottom up. Harapan kita hasil dari musrembang ini bisa kita mendesain yang program-program dan kegiatan kita yang berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat kita. Disinilah peran musrembang yang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari pemerintah dipadukan dengan kebutuhan masyarakat dari bawah dengan melalui proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek politis tanpa meninggalkan kaidah keilmuan. Koordinasi untuk pencapaian tujuan tersebut dilakukan dalam forum yang kita laksanakan secara berjenjang dari tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, yang selanjutnya dengan tingkat provinsi dan berakhir dengan musrembang tingkat nasional dengan kewenangan di masing-masing tingkatan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan tercipta kerjasama yang kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Hadirin peserta musrembang yang berbahagia, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya melaksanakan pembangunan melalui program dan kegiatan dalam berbagai urusan pemerintahan untuk mendorong perbaikan capaian kinerja pembangunan daerah yang secara umum dapat dilihat pada capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2023 bertumbuh sebesar 4,51%, menurun dari tahun 2022 yaitu sebesar 5,09%. Namun demikian angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan yang positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 13,63%, diikuti jasa lainnya sebesar 11,22% dan jasa perusahaan sebesar 9,28%. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik harus dibarengi dengan pelaksanaan program-program recovery ekonomi khususnya pada sektor-sektor yang pertumbuhannya masih rendah. Sehingga di tahun 2025 diharapkan kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,66%, meningkat 0,13% poin terhadap September tahun 2021. Sehingga sangat penting kita mendesain program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan turun sebesar 0,18% dari 4,51% pada tahun 2022 dan menjadi 4,33% pada tahun 2023. Capaian tersebut lebih baik dari capaian nasional sebesar 5,32%. Berdasarkan hasil dari Sakernas Agustus tahun 2023, 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 35,84%. Perdagangan besar dan eceran sebesar 17,53% dan industri pengolahan sebesar 9,02%. Pola lapangan pekerjaan akan menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 berada pada peringkat 17 secara nasional dengan nilai sebesar 73,46 atau meningkat 0,64 poin dari 72,82 pada tahun 2022. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang digambarkan melalui Gini rasio pada Maret tahun 2023 sebesar 0,377. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 merupakan agenda tahun kedua pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sampai 2026. Prioritas pembangunan daerah ini dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sampai 2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sambil menunggu penetapan tema RKPD tahun 2025, maka tema pembangunan daerah 2025 Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema yang tercantum dalam dokumen RKPD yaitu peningkatan perekonomian daerah dan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan inovatif. Yang kedua, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Yang kelima, pembangunan
kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, maka prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten kota diarahkan untuk mendukung prioritas nasional melalui kerja sinergitas yang berintegrasi dari pusat hingga daerah. Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro tahun 2025 adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 sampai 6,82%. Tingkat kemiskinan sebesar 8,20%. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,03%. Yang keempat, indeks pembangunan manusia sebesar 74,49%, Gini rasio sebesar 0,356, PDRB per kapita sebesar 74,55 juta rupiah. Target yang disebutkan di atas merupakan target sementara sambil menunggu penetapan indikator makro dari pemerintah pusat. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja yang fokus dan terkoordinasi antar semua sektor dan pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan tadi, Bapak Wali Kota sudah menjelaskan, program-program yang luar biasa yang akan kita kerjakan, yang akan bersinergi dari program Kota Makassar dengan Provinsi. Harapan kita semua program tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar dapat segera dipercepat pelaksanaannya, sehingga harapan kita masyarakat dapat merasakan dari program tersebut. Peserta musrembang yang saya hormati, harapan kita seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025 secara resmi. Semoga Allah senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bakhtiar Baharudin, MSc. Sekian dan terima kasih. Mohon berkenan staf ahli gubernur untuk tetap di tempat. Kami undang dengan hormat Wali Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, dan Kepala Bapeda Kota Makassar untuk naik ke atas panggung untuk melakukan prosesi pemukulan gendang sebagai tanda musrembang tingkat Kota Makassar. Telah dibuka, siap. Mohon izin untuk para Forkopimda juga untuk naik ke atas panggung untuk bersama-sama melakukan prosesi pemukulan gendang. Tanda dibukanya musrembang tingkat Kota Makassar tahun 2024. Baik, mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Selanjutnya, penandatanganan MOU pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang disaksikan oleh seluruh Forkopimda dan staf ahli gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Penandatanganan MOU pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Makassar. Baik, mohon izin untuk foto terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, kami undang Kejaksaan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar didampingi PLH Kasidatun. Mohon izin PLH Kasidatun untuk mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Makassar dengan Kejaksaan Negeri Makassar, di mana nota kesepakatan ini dilaksanakan atas keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Rahman Pumanto atas sinergitas yang kuat antara pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum dan sejumlah kebijakan strategis pemerintah Kota Makassar. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata. Mohon izin Bapak Wali Kota untuk tetap di tempat untuk penyerahan cenderamata dari pemerintah Kota Makassar kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Mohon izin untuk cenderamata terlebih dahulu. Mohon izin kami mengundang para kasih, Kasubag Bin dan tim JPN Kejari Makassar untuk turut naik ke atas panggung untuk melakukan sesi dokumentasi. Mohon izin untuk tetap di tempat untuk melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Siap. Terima kasih untuk para Forkopimda, staf ahli gubernur dan ketua tim penggerak PKK Kota Makassar. Kami persilakan kembali ke tempat. Mohon izin untuk berfoto bersama Wali Kota Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, para kasih, Kasubag Bin dan tim JPN Kejaksaan Negeri Makassar. Baik, kami pandu dalam hitungan 3, 2. Baik, mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin dikepalkan tangannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Terima kasih Wali Kota Makassar, para kasih, Kabak Kasubag JPN dan dari Kejaksaan Negeri, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita simak bersama sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar kepada Ibu Andi Sundari SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Walaupun Pak Wali Kota melanjutkan acara bersama Pak Kajati sehingga Pak Wali Kota harus meninggalkan tempat, kita lanjutkan acara untuk rangkaian penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan Kejaksaan Negeri Makassar. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Forkopimda Kota Makassar. Hadir di sini masih ada Pak Ketua DPRD Kota Makassar. Pak Kapolres sudah pulang ya? Kapolres Tabes Kota Makassar yang diwakili oleh Wakapolres Tabes. Kemudian yang mewakili Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Saya sekaligus sampaikan selamat untuk Pak Ketua. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebutkan satu persatu karena tadi sudah disapa oleh Pak Wali Kota dan yang mewakili pejabat gubernur. Sehingga untuk mempersingkat waktu, saya sapu bersih Bapak Ibu yang mulia, yang saya muliakan, yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama adalah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kesehatan dan kesempatan yang kita bisa nikmati sampai saat ini sehingga kita bisa hadir pada acara penandatanganan nota kesepakatan terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan pemerintah Kota Makassar yang dirangkaikan dengan acara musrembang. Acara penandatanganan MOU ini merupakan momentum yang sangat berharga dan sangat membanggakan karena dirangkaikan dengan acara musrembang menunjukkan bahwa komitmen pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, dalam melakukan pembangunan terus serius dan bersungguh-sungguh memastikan bahwa semuanya terlaksana sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. MOU sebagai suatu bentuk sinergi, saling mendukung, saling menjaga, dan saling melengkapi di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu, selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Makassar, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Wali Kota Makassar beserta segenap jajaran atas kepercayaannya kepada Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian beberapa permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Semoga ke depan hubungan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan pemerintah Kota Makassar akan lebih terarah dan terpadu, di mana perjanjian kerjasama ini akan menjadi acuan yang akan mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam mewujudkan keselarasan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Bapak Ibu yang saya banggakan, Jaksa Pengacara Negara sudah diakui keberadaan dan fungsinya sejak zaman pemerintah Belanda yang bisa dilihat dalam pasal 2 Stadblad 1922 nomor 522 yang menyebutkan bahwa dalam suatu proses atau sengketa yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsi justisi atau jaksa. Ini kemudian diadopsi dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Sebutan Jaksa Pengacara Negara hanya diberikan kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara. Sebutan pengacara
dalam pengacara negara tidak bermakna bahwa JPN tunduk pada Undang-Undang Advokat, namun kode etik kepengacaraan tetap dipegang. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah. Penegasan mengenai tugas jaksa pengacara negara disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada presiden dan instansi pemerintah lainnya. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan surat kuasa khusus yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara, serta ketatanegaraan atas nama negara, pemerintah, ataupun untuk kepentingan umum. Keberadaan jaksa pengacara negara ini dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat 1 Perpres yang sama disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah. Meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 AJA Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 414. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inti dari adanya kerjasama ini adalah membangun sinergi untuk menghindari adanya penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan melalui fungsi pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum atau pendampingan hukum serta pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi terhadap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata atau wan prestasi yang pada akhirnya dapat merugikan hak-hak keperdataan pemerintah kota. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan saya sampaikan beberapa pencapaian Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara tahun 2023 sebagai bentuk laporan kepada pemberi kuasa. Bantuan hukum non-litigasi, Dinas Perumahan 54 surat kuasa khusus, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, penyelamatan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, semester 1 177 miliar 709 juta 253 ribu rupiah. Semester 2 1 triliun 198 miliar 766 juta 31 ribu rupiah. Total untuk 1 tahun adalah lebih 1,3 triliun. Terima kasih untuk Dinas Pemukiman atas kepercayaannya. Kemudian pendampingan hukum ada 6 kegiatan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup terkait penetapan pemenang tender pelaksanaan pengolahan sampah menjadi energi listrik. 2, Dinas Pariwisata terkait pembuatan 2 kapal pinisi dan 1 kapal dengan pagu sebesar 13 miliar 750 juta rupiah. Ketiga, Bea Cukai terkait kegiatan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 dengan anggaran 659.977.000 rupiah. 4, Dinas Pemuda dan Olahraga terkait penetapan pemenang tender kegiatan pembangunan revitalisasi kawasan olahraga Karebosi dan fasilitas pendukung dengan pagu 3.499.900.000 rupiah. 5, Dinas Perhubungan terkait pengadaan penerangan pada lorong-lorong lampu Singarana Loronta
dengan pagu Rp10.708.419.000. 6 Dinas Pendidikan terkait pengadaan smartboard interaktif display dengan pagu Rp2.245.100. Selain dengan pemerintah Kota Makassar, Jaksa Pengacara Negara juga banyak melakukan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan instansi vertikal antara lain bantuan litigasi di mana terdapat SKK penanganan perkara sekarang pada tahap kasasi. Non litigasi dengan BJB 38 SKK, BPJS Kesehatan 4 SKK, Pelindo 3 SKK. Penyelamatan keuangan negara 6 miliar rupiah, yaitu terkait penyerahan rumah dinas Kemenkumham, pemulihan BPJS Kesehatan Rp64.517.950 dan pemulihan BPJS Ketenagakerjaan Rp2.481.710.777. Tindakan hukum lainnya dengan Pelindo terkait perjanjian sewa lahan antara PT Pelindo Regional 4 Makassar dengan kantor Bea Cukai Makassar. Kemudian terkait tunggakan pembayaran sewa pemanfaatan lahan milik PT Pelindo dengan pihak PT Perikanan Indonesia dan terkait piutang macet jasa kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan PT Pertamina Transkontinental. Pelayanan hukum terhadap masyarakat ada 25 orang. Selain itu saya perkenalkan pada kesempatan ini bahwa Jamdatun mempunyai satu terobosan berupa aplikasi atau sarana yang bisa dilakukan untuk menangkap aspirasi atau keluhan atau permasalahan hukum dari masyarakat, yaitu Halo JPN. Di mana ini menjadi solusi hukum yang terlengkap, di mana dalam website tersebut masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma. Kemudian, Kejaksaan Negeri Makassar juga mempunyai inovasi yang kami namakan dengan Talk to JPN yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Instagram, Datun Kejaksaan Negeri Makassar, dan WhatsApp dengan nomor 081984835516. Nomor WhatsApp ini juga bisa diakses di website Kejari Makassar dan Instagram. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan harapan dan ajakan untuk menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik ini. Bahwa apa yang telah kita sepakati ini adalah guna menciptakan harmonisasi dalam menjalankan pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini hendaknya kita jadikan acuan untuk mewujudkan komitmen dan dalam pelaksanaannya secara sungguh-sungguh. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kiranya hubungan kerjasama dan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kekuatan, perlindungan dan ridhonya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau pantun satu, mudah-mudahan tidak garing. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya di Provinsi Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami aturkan atas sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sundari SHMH. Selanjutnya, penandatanganan berita acara Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025. Untuk itu, mohon izin kami mengundang Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lallo SHMH, dan perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Haslinda Sos MSI, perwakilan dari Provinsi, Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Suciati. Selanjutnya, perwakilan dari NGO, Bapak Nawir Siki,
Ketua Asosiasi LPM, Bapak Jumail Mapiara, Ketua Komisi Disabilitas, Bapak Dodi. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Haji Muhaimin Mahyudin, SMM. Selanjutnya Inspektur, Ibu Andi Asma. Selanjutnya Bapak Asisten 3, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan. Dan yang terakhir dari pimpinan media Tribun Timur, Bapak Ronald Ngitung. Berita acara penderakatan berita acara ini merupakan Musrembang tingkat Kota Makassar hari ini merupakan ajang terakhir diskusi antara pemerintah bersama seluruh stakeholder yang terkait yang hadir pada hari ini. Mohon izin untuk tetap di tempat, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan para hadirin undangan, audiens, untuk bisa berdiri di tempat masing-masing, pengambilan gambar mohon izin akan dilakukan dari atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Musrembang tingkat Kota Makassar hari ini merupakan ajang terakhir diskusi antara pemerintah serta seluruh stakeholder yang hadir pada hari ini. Untuk itu penandatanganan berita acara ini merupakan hal yang penting untuk menyukseskan Musrembang tingkat Kota Makassar tahun 2024 ini. Baik, selanjutnya mohon izin untuk foto bersama. Sekali lagi kami mengundang seluruh Forkopimda Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan anggota DPRD Kota Makassar untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin untuk berbalik untuk sesi foto yang kedua. Pengambilan gambar dari atas panggung, para wartawan dan juru foto untuk naik atas panggung. Mohon izin Bapak dan Ibu audiens untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin para Forkopimda Kota Makassar untuk bergabung di depan bersama-sama kita melakukan sesi foto bersama. Ketua DPRD Kota Makassar, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para tim ahli, mohon izin juga ikut bergabung di depan. Sekali lagi kami sampaikan untuk para audiens untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami aturkan pada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk istirahat ataupun coffee break. Kami persilakan untuk menikmati hidangan coffee break yang telah disediakan. Dan kami berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk selanjutnya mengikuti pemaparan dari narasumber yang telah hadir bersama-sama kita. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk tidak meninggalkan tempat acara, karena setelah coffee break, kita akan mendengarkan pemaparan dari masing-masing narasumber kita yang telah hadir bersama-sama kita.
Dan perlu kami sampaikan, waktu yang diberikan panitia untuk istirahat ataupun coffee break kurang lebih 10 menit. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan ataupun presentasi dari seluruh narasumber pada musrembang kali ini, yaitu dari Kepala Bidang Makro Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Sekretaris BPKAD Kota Makassar, Sekretaris Bapeda Kota Makassar, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Bapak Robi Tafzani, SHMAP MA. Asik.
Baik, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi pemaparan dari para narasumber akan kami lakukan. Untuk itu, para tamu undangan, peserta musrembang mohon izin untuk kembali ke tempat masing-masing karena pemaparan materi setelah ini kita akan laksanakan. Sekali lagi kami sampaikan, mohon izin Bapak Ibu untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Sesaat lagi kita akan mendengarkan presentasi pemaparan dari para narasumber kita yang saat ini telah hadir bersama-sama kita. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu para peserta musrembang untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan sesi pemaparan dari para narasumber yang telah hadir bersama-sama kita. Mohon izin Bapak Ibu yang kami sampaikan kembali untuk duduk di tempat masing-masing. Para asosiasi LPM, ketua-ketua LPM untuk duduk di tempatnya. Kembali kita akan mengikuti prosesi pemaparan dari narasumber. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh SKPD, mohon izin untuk tetap berada di tempatnya, tidak meninggalkan ruangan, karena kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita. Ketua-ketua LPM, mohon izin untuk kembali ke tempatnya. Seluruh perangkat daerah SKPD, mohon izin untuk kembali ke tempat masing-masing.
Mohon izin para peserta untuk tidak meninggalkan ruangan. Mohon izin untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita. Sekali lagi mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat ruangan acara ini. Dan mohon untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang telah hadir bersama-sama kita. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti presentasi pemaparan dari narasumber. Untuk itu kami mengundang moderator kita pada siang hari ini, Bapak Robi Tafzani SH MAP, MA, untuk mengambil tempat. Sekali lagi kami undang kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan dan seluruh tamu undangan yang masih berada di luar untuk duduk di tempat yang telah ditentukan karena kita akan mendengarkan pemaparan dan presentasi dari para narasumber kita. Kepada moderator kami persilakan. Tes. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ke IKN naik kapal selam. Janji bertemu di dermaga. Saya izin mengucapkan salam, tolong dijawab dengan bersemangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah Kota Makassar tahun 2025. Kenapa tahun 2025? Karena perencanaan itu disusun 1 tahun sebelum pelaksanaan tahun anggaran.
Musrembang RKPD atau biasa kita sebut dengan Musrembang Kota merupakan agenda perencanaan yang secara normatif diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kota Makassar terkait dengan permasalahan pembangunan, menyepakati prioritas pembangunan dan program kegiatan serta lokasi. Acara kita ini insya Allah akan berlangsung sampai sore hari nanti, di mana untuk sesi saat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang insya Allah kita jadwalkan sampai dengan isoma atau istirahat makan dan sholat. Saat ini sudah hadir di tempat kita ini para narasumber yang tentu saja sangat kompeten di bidangnya, yang akan memaparkan terkait dengan kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja maupun prioritas pembangunan di Kota Makassar dan di provinsi. Untuk sesi pemaparan ini kami akan mengundang Ibu Suciati Sapta Margani MSI. Beliau adalah fungsional perencana ahli media dari Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan membawakan materi terkait dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Kepada Ibu Suciati kami minta untuk naik ke atas panggung. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Fuad Afandi, SSTP MM. Beliau adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang akan membawakan pemaparan atau materinya terkait dengan arah kebijakan pendapatan Kota Makassar tahun 2025. Kepada Bapak Fuad kami persilakan naik ke atas panggung. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Idam Saputra SEMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang akan memaparkan terkait arah kebijakan belanja Kota Makassar tahun 2025. Pada Pak Idam kami persilakan. Dan narasumber kita yang keempat adalah Bapak Dr. Andes Haji Nur Kamarul Zaman MSI, Sekretaris Bapeda Kota Makassar yang akan membawakan paparannya terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2025. Kepada Bapak Nur Kamarul kami silakan naik ke atas panggung. Sesuai rundown acara yang disampaikan oleh panitia, acara kita ini seharusnya berlangsung sampai dengan pukul 12.00, tetapi karena kita agak molor dari jadwal semula, kita akan melakukan pemaparan dalam 20 menit dan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk kesempatan pertama saya kasih kesempatan kepada Ibu Suci untuk memaparkan materinya. Untuk waktu saya kasih waktu 5 menit Bu Suci karena waktu kita yang sudah sangat mepet. Nanti kita bisa menyesuaikan. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, makasih Pak Robi. Mudah-mudahan ini masih komplit ya dari perwakilan seluruh unsur, terutama perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan mudah-mudahan masih ada juga dari kalangan dunia usaha ya, swasta, rekan-rekan media dan akademisi. Mudah-mudahan masih komplit karena acara inti tapi kayaknya udah banyak meja yang kosong di depan gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waktunya 5 menit. 10 dan karena tidak nyambung di sini kayaknya saya harus berdiri nih Pak. Atau laptopnya minta tolong. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu secara komplit seperti tadi pada saat arahan dan sambutan Pak Wali ataupun yang mewakili Gubernur. Semua saya muliakan dan saya hormati ya. Kita masuk pada sesi inti sebenarnya di acara kita untuk Musrenbang ini. Karena di sesi inilah sebenarnya akan banyak informasi gitu ya yang kita perlukan untuk penyempurnaan dari hampir bisa dipastikan pasti pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga turun di tahun 2023. Tadi saya coba cross check ke teman Bapeda Kota, ternyata untuk Kota Makassar juga turun dari 2022. Meskipun masih tetap berada di atas nilai provinsi. Nah ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu sekalian, karena untuk 2025, karena tahun 2025 itu merupakan tahun awal dari RPJPN dan RPJPD kita. Di satu sisi Sulawesi Selatan itu diberi target yang lumayan tinggi itu. Harapannya di tahun pertama atau di tahun 2025 itu kita bisa mencapai di atas 7. Nah ini tantangan kita bersama. Slide. Harga berlaku. Kalau kita melihat di sini yang paling penting untuk kita cermati Bapak Ibu sekalian untuk Kota Makassar ya. Untuk Kota Makassar kita bisa melihat pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Kenapa? Karena Kota Makassar merupakan pusat perdagangan, jasa dan industri di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan di KTI gitu ya. Nah, kalau kita melihat terjadi penurunan untuk proporsi industri. Penekanan terhadap pengembangan untuk industri pengolahan maupun hilirisasi kita bisa tangkap sehingga bisa berkontribusi terhadap struktur PDRB Sulawesi Selatan secara makro. Last slide, ini karena diburu waktu ya 10 menit, paling enggak saya memberikan highlight beberapa yang perlu kita ketahui dulu untuk menjadi latar berpikir kita ya, latar berpikir kita. Kemudian dari aspek kesejahteraan, untuk tingkat kemiskinan provinsi, kita mengalami kenaikan. Kita nggak berharap mudah-mudahan Makassar nggak naik ya. Karena kalau kita lihat sebarannya di kabupaten kota, 24 kabupaten kota, tingkat kemiskinan Kota Makassar itu menduduki peringkat yang paling rendah gitu, paling rendah Pak, di angka 5,07%. Nah nanti kalau kita lihat bagaimana kemampuan fiskal Kota Makassar tentu itu akan bisa menjawab kita. Tapi ada satu hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan di sini. Ternyata meskipun pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata provinsi, di atas angka pertumbuhan provinsi, kemudian tingkat kemiskinannya terendah di Sulawesi Selatan, namun tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar itu ternyata tertinggi di Sulawesi Selatan.
Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua. Tantangan Kota Makassar yang ini perlu dijawab pada RKPD 2025. Bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengurangi pengangguran di Kota Makassar. Salah satunya misalnya dengan pengembangan atau program-program padat karya misalnya, atau peningkatan skill pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, IPM Kota Makassar itu menduduki 25% untuk IPM tertinggi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ada beberapa yang positif, tapi khusus untuk TPT itu Kota Makassar masih rendah. Ini yang perlu di-highlight. Kemudian tadi untuk industri pengolahan, harapannya Kota Makassar bisa menjadi penyumbang untuk peningkatan industri pengolahan PDRB untuk sektor industri pengolahan. Slide. Untuk prevalensi stunting, terendah setelah Baru, paling rendah itu Kabupaten Baru. Masih agak lebih tinggi sedikit dari Baru, tetapi alhamdulillahnya 2 terendah gitu ya, 2 terendah. Dan ini sangat signifikan kalau kita lihat nanti untuk slide berikutnya. Kalau kita melihat slide aja, ini untuk saya lewat-lewati aja supaya nanti di poin penting yang di belakang saya bisa lebih punya waktu. Slide. Kalau kita lihat peta kapasitas fiskal, ini penting untuk memberi informasi pada yang hadir semuanya bahwa fiskal Kota Makassar sangat di atas provinsi sangat tinggi gitu ya. Jadi ini sangat tinggi, paling tinggi di Sulawesi Selatan, dan selama beberapa tahun, setiap tahun bahkan, itu menduduki posisi tertinggi dengan kapasitas fiskal yang sangat tinggi. Sehingga ini nanti menjadi peluang gitu ya Pak. Tadi kita menghadapi tantangan untuk peningkatan industri pengolahan, supaya bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi PDRB Kota Makassar, dan juga bagaimana kita mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Nah, bagaimana kemudian kemampuan fiskal ini bisa kita tingkatkan untuk menjawab beberapa permasalahan tadi. Menjawab atau memperbaiki data-data yang seharusnya semakin tahun semakin membaik gitu ya. Izin Bu Suci, 2 menit lagi. 2 menit lagi, oke. Nah, ini kalau yang penting harus cepat gitu ya. Yang penting-penting harus cepat, itu yang agak susah ya Pak Robi ya. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita lihat beberapa isu ini Ibu Bapak. Kami meng-highlight beberapa isu yang selaras dengan tema. Jadi saya mau menggarisbawahi tema. Tema yang diangkat RKPD untuk Kota Makassar adalah inklusif dan berkelanjutan. Nah, ketika kita berbicara tentang inklusif, maka itu harus kemudian tercermin di arah kebijakan. Nah, kalau kita lihat di isu pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, isu inklusif dan berkelanjutannya kita bisa melihat dari beberapa poin. Dari poin 1, kemudian poin 3, poin 4, itu kita bisa lihat ya. Kemudian yang terkait dengan Kota Makassar ya, 6 dan 8 untuk inklusif dan berkelanjutannya. Slide lagi, karena katanya 2 menit, slide ini susah dicepet-cepet. Kalau tema kita di provinsi itu peningkatan perekonomian daerah dan sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, tentu harapannya akan ada keselarasan nanti untuk tema RKPD Kota Makassar. Penekanan ini bisa kemudian kita tarik dari tema Kota Makassar yang meletakkan pada poin inklusif dan berkelanjutannya. Bapak Ibu bisa melihat di slide berikutnya. Dilewati aja ini, dilewati. Nah, maaf. Yang arah kebijakan ini terlalu kecil ya. Tetapi ada beberapa poin penting arah kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan yang harapannya ini bisa menjadi titik tolak untuk perumusan arah kebijakan Kota Makassar. Bisa diselaraskan, terutama yang terkait dengan inklusivitas itu sendiri gitu ya.
Contohnya kalau kita melihat dari indeks layanan infrastruktur. Di arah kebijakan tahun 2025, kita merumuskan peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GETSI. Nah, tentu ini juga selayaknya menjadi arah kebijakan yang bisa di-refer gitu ya oleh Kota Makassar gitu. Kemudian ada penekanan untuk inklusifnya. Kemudian kalau kita melihat lagi di slide berikutnya, yang terkait dengan peningkatan atau pengurangan tingkat pengangguran terbuka, kita menekankan di Provinsi Sulawesi Selatan, arah kebijakannya itu ditekankan pada peningkatan kualitas dan partisipasi angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas. Jadi saya hanya ingin memberikan garis bawah di sini karena tidak bisa dibaca satu persatu, silakan Bapak Ibu nanti mempelajari. Karena waktu kita terbatas, saya hanya ingin memberikan garis bawah bahwa ketika kita mengambil tema inklusif dan berkelanjutan, maka di arah kebijakan itu harus secara eksplisit tertulis gitu ya. Secara ini harus tertulis gitu. Jadi enggak bisa kemudian hanya implisit saja, oh sudah termuat Bu di dalam kalimat narasi ini, enggak bisa. Itu harus kita wujudkan. Nah, yang penting kemudian di slide berikutnya di bagian terakhir yang ingin juga saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, slide lagi bahwa di rancangan RPJMN 2025-2029 Sulawesi Selatan itu diberi tema Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan. Nah, bagaimana kemudian Kota Makassar menyikapi tema ini dengan karakteristik Kota Makassar sebagai kota industri dan kota jasa. Ya. Kemudian termasuk kemudian kita melihat kalau kita perhatikan slide di belakang saya, ada beberapa arah kebijakan pembangunan yang secara spesifik menyebutkan Kota Makassar. Sedikit lagi Pak, oke, sedikit lagi. Karena kalau terpotong nanti jadinya enggak komplit. Ini kalau kita lihat memang bisa dibaca sendiri, tapi saya merasa penting untuk menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa secara nasional ada beberapa perhatian khusus untuk Kota Makassar, baik dari aspek sosial, ekonomi, ataupun tata kelola, supremasi hukum dan ketahanan sosial budaya ekologi. Nah, saya ada beberapa catatan tadi dari saya nitip di RKPD jangan sampai lepas karena temanya adalah tema inklusif dan berkelanjutan. Tolong tadi yang pertama, kata-kata inklusif itu harus benar-benar dimaknai, benar-benar ditulis di arah kebijakan. Itu kalau menurut saya, menurut masukan kami, saran kami itu harus tertulis ya. Kemudian yang kedua, berkelanjutan. Kita sudah, kalau tadi arahannya Pak Wali Kota ya, arahannya Pak Wali Kota bahwa kita mempunyai komitmen untuk pembangunan rendah karbon, ya kan? Nah, untuk pembangunan rendah karbon itu sendiri, Kota Makassar itu menjadi penyumbang terbesar untuk sektor emisi di sektor perhubungan dan transportasi, kemudian energi dan transportasi dan limbah. Nah, sehingga di RKPD 2025 kami sarankan untuk memberi penekanan, memberi prioritas gitu ya. Sehingga berkelanjutannya itu benar-benar bisa dimaknai dalam penyesuaian prioritas RKPD Kota Makassar. Nah, ini ada beberapa poin yang terkait dengan aksi, ada saya catat beberapa ya. Aksi untuk kemandirian energi misalnya, kemudian bagaimana penggunaan pembangkit listrik tenaga biomasa, pengelolaan sampah gitu ya, untuk menghasilkan biomasa, kemudian rekayasa lalu lintas, bagaimana kemudian Kota Makassar bisa mensupport transformasi massal misalnya, kemudian terkait juga dengan aksi mitigasi pengelolaan limbah. Nah, di sini penekanannya untuk pembangunan TPST dan TPS 3R. Jadi kalau untuk TPA itu lebih pada pengurangan jumlah sampah melalui daur ulang dan 3R. Termasuk bagaimana kita juga bisa berkomitmen untuk pengembangan program kampung iklim dan pengelolaan instalasi pengelolaan limbah secara
komunal, IPAL komunal. Nah ini ada beberapa catatan penting sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi kami untuk menjelaskan lebih detail lagi, itu beberapa hal penting yang kemudian perlu didiskusikan bersama, dipastikan bersama bahwa tema itu tidak sekedar tema, tapi benar-benar nanti terimplementasi gitu ya, di dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan kemudian sampai pada pemilihan sub kegiatan, sehingga tema untuk inklusif dan berkelanjutan ini bisa membawa Kota Makassar menjadi contoh sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, makasih banyak. Mohon maaf kalau terburu-buru karena waktunya cuma 10 menit, nggak enak sekali gitu ya, ngobrol cuma 10 menit gitu ya. Makasih Pak Robi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Ada beberapa highlight tadi dari Bu Suci terkait dengan beberapa indikator makro Kota Makassar yang sudah berkontribusi positif untuk Sulawesi Selatan dan juga arah kebijakan yang harus diperhatikan, yang harus sinkron dengan arah kebijakan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kita beri aplaus untuk Bu Suci. Mungkin saya minta izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin ketua para delegasi dan ketua LPM untuk mengisi di depan karena lebih bagus kayaknya sih kalau di depan diisi. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di belakang. Ketua LPM, delegasi, silakan Pak ke depan Pak. Supaya bagus-bagus dilihat Pak. Lebih fokus juga. Siap, siap. Kesempatan kedua untuk pemateri saya berikan kepada Bapak Nur Kamarul Zaman selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar yang akan memaparkan terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2025. Kepada Pak Nur kami persilakan waktu pemaparan 10 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator, sesama narasumber, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Musrembang tingkat Kota Makassar. Karena memang waktu kita sudah sangat terbatas, sudah jam 12 dan banyak waktu tadi tersita. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja sebelum masuk ke intinya. Yang pertama saya ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa visi Kota Makassar untuk 5 tahun, karena dalam menyusun dokumen RKPD kita tidak bisa terlepas dari visi dan misi yang nantinya akan kita turunkan ke tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Kalau kita lihat visi pemerintah Kota Makassar, itu percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Dari sini kita menurunkan ke dalam tiga misi, yaitu satu adalah revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Kemudian yang kedua, rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi. Dan yang ketiga, restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Ini adalah visi misi pemerintah Kota Makassar untuk 5 tahun yang kita mulai di tahun 2022 sampai 2026. Selanjutnya, saya kira ini lanjut, silakan lanjut. Beberapa isu dari hasil evaluasi di tahun 2023, isu yang banyak yaitu terkait dengan dan permasalahan masih tetap di masalah infrastruktur, yaitu banjir, kemacetan, infrastruktur perkotaan, dan lapangan pekerjaan. Ini yang menjadi isu selama ini yang banyak kita mendapatkan masukan
dari baik itu melalui forum-forum diskusi, forum konsultasi publik, kemudian juga dari forum Musrembang. Tadi juga telah dijelaskan terkait dengan tujuan Musrembang. Mungkin saya tidak usah menjelaskan ini karena waktu yang diberikan hanya 10 menit. Tema kita yaitu percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi telah dijelaskan, disampaikan dari pemerintah provinsi terkait dengan tema RKPD Kota Makassar tahun 2025 untuk kiranya bisa disesuaikan dengan tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa capaian yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Makassar selama ini, yang pertama terkait dengan indeks pembangunan manusia. Kalau kita melihat perkembangan data tersebut mulai tahun 2021 sampai 2023 itu menampakkan adanya peningkatan yang signifikan terkait data indeks pembangunan manusia. Kemudian persentase penduduk miskin ini yang berfluktuasi di tahun 2021 itu 4,82, kemudian di tahun 2022 itu menurun, tetapi di tahun 2023 itu naik lagi 5,07%. Terkait dengan inflasi juga demikian berfluktuasi, inflasi mulai 2021 sampai 2023. Lanjut. PDRB per kapita Kota Makassar itu sudah mencapai 155 juta di tahun 2023, sedangkan di tahun 2021 itu masih di 133 juta, berarti ada kenaikan yang sangat signifikan. Ini saya kira salah satu juga hasil apa yang kita lakukan setelah terjadinya kasus COVID, di mana pada saat terjadi COVID, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, lanjut. Ini indeks pembangunan, ya pertumbuhan ekonomi Makassar pada waktu terjadi COVID itu sempat minus, tetapi di tahun 2021 kita bisa meningkat mencapai 4,47%, dan di tahun 2023 itu sudah 5,86%. Tadi provinsi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di 2023 itu berada di 4,05 ya. Kalau saya salah 5,05% pertumbuhan ekonomi Sulsel di tahun 2023. Menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar itu masih di atas pertumbuhan Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat tingkat pengangguran terbuka, di tahun 2021 memang ini meningkat. Ini masih dampak dari COVID, di mana pada saat terjadi COVID, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja sehingga mendampak pada tingginya tingkat pengangguran. Demikian juga gap antara miskin dan kaya, yaitu Gini ratio, di tahun 2021 ini tinggi, padahal sebelumnya di tahun 2019 itu kita sudah berada di 0,39, tetapi dengan terjadinya COVID di tahun 2020-2021, Gini ratio ini meningkat, tapi di tahun 2022 itu sudah mengalami penurunan kembali di 0,395, dan di tahun 2023 itu bahwa sudah menurun lagi di 0,393. Harapannya kita gap tersebut ini bisa semakin menurun sehingga antara miskin dan kaya ini tidak lagi terlalu tinggi gapnya. Ini inflasi. Inflasi ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan kondisi perkembangan perekonomian di Kota Makassar. Di tahun 2022 inflasi Kota Makassar itu memang sangat tinggi, yaitu berada di 5,09%. Itu di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 kita sudah bisa turun di 2,89%. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa inflasi ini adalah merupakan kerja-kerja kita bersama antara stakeholder, antara pemerintah, masyarakat dalam rangka untuk menjaga inflasi ini agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Apalagi sekarang ini dalam rangka
memasuki hari-hari besar keagamaan, tentu saja inflasi ini akan sangat berpengaruh dan mungkin bisa melonjak tinggi pada saat masuk di hari-hari besar keagamaan. Dan ini juga sangat berpengaruh terkait dengan pertumbuhan ekonomi, back kembali sebelumnya tadi. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi Makassar itu drastis minus, turun sampai di minus 1,27. Tetapi kita di 2023 sudah bisa bangkit kembali di 5,86. Ya, Izin Pak Sekban 2 menit lagi. Baik, ya oke lanjut. Lanjut saja, lanjut. Itu beberapa tadi kondisi yang capaian. Kemudian di tahun 2024 dan 2025 beberapa target-target indikator yang menjadi kinerja utama Kota Makassar itu kita harapkan juga akan semakin meningkat dan beberapa juga yang kita harapkan menurun. Seperti umpamanya indeks pembangunan manusia kita berharap di tahun 2025 itu 8,4 dan yang utama lagi itu terkait dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini kita juga berharap ini semakin turun, angka kemiskinan. Kemudian Gini ratio juga kita berharap ini juga menurun di 3,88 indeks tersebut. Saya kira itu lanjut, ini ada beberapa. Kemudian strategi untuk Kota Makassar di tahun 2025, itu yang pertama kita tetap memperhatikan RPJMD kita, yaitu yang pertama peningkatan kualitas sarana prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik. Ini khusus di urusan kependidikan. Dan yang kedua pengendalian inflasi dan peningkatan kesempatan berusaha. Kita tidak bisa tetap harus memperhatikan terkait dengan inflasi ini dan kesempatan berusaha tersebut karena ini sangat berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja dan untuk menurunkan pengangguran. Kemudian yang ketiga peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di tahun 2025 itu juga kita masih menjadi suatu strategi kita. Kemudian yang keempat penguatan agenda reformasi birokrasi. Yang kelima, penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat penguatan imunitas. Kemudian yang keenam, perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin. Ketujuh, pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha. Dan yang kedelapan, penguatan aktivitas ekonomi pada sektor utama, penunjang ekonomi daerah Kota Makassar. Yang kesembilan, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan. Dan yang ke-10 peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga sebagaimana yang kita harapkan pada saat kita melakukan rakorsus dengan tema untuk penurunan atau low carbon. Kita berharap ini akan semakin intens dengan juga kita berharap di tahun 2025 ini kita lebih spesifik lagi dalam rangka penurunan emisi tersebut. Lanjut. Kemudian untuk arah kebijakan di tahun 2025 itu yang pertama kita masih tetap di pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas pasca pandemi COVID karena kita tidak bisa pungkiri ini masih tetap kita lakukan. Kemudian yang kedua peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Ketiga peningkatan kapasitas dan kualitas serta pemberdayaan tenaga medis. Keempat penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis. Kelima pengembangan ekonomi kreatif dalam hal ini usaha rintisan startup. Keenam penguatan city branding, Citra Kota Makassar, di mana kita sudah punya sebenarnya branding kota itu makan enak. Kemudian 8 revitalisasi fasilitasi pengelolaan sampah, pedestrian dan saluran drainase perkotaan. Ke-9 penyusunan rencana pembangunan transformasi massal. Ke-10 penyediaan fasilitas pemerintahan yang sombere dan smart. Peningkatan 11 peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum. Ke-12 peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup. Ke-13 pengurangan risiko bencana. Ke-14 mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ini adalah arah kebijakan Kota Makassar di tahun 2025. Next, lanjut. Ini adalah program prioritas selama 5 tahun dari pemerintah Kota Makassar yang dalam rangka untuk pencapaian visi misi pemerintah Kota Makassar. Ada 24 program strategis, yaitu yang pertama revolusi pendidikan, perkuatan keimanan umat,
1.000 beasiswa anak lorong berprestasi, 10.000 kill training gratis. Izin Pak Sekban, habis waktunya. Saya selesaikan dulu, moderator. Ini untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman SKPD agar tetap memperhatikan pencapaian daripada misi pemerintah Kota Makassar periode 2021-2006, di mana ada 24 program strategis yang tentu dalam menganggarkan nantinya tetap memperhatikan program strategis tersebut, mana program strategis yang sudah mencapai, yang sudah tercapai dan mana yang belum, agar kiranya memperhatikan capaian-capaian atau evaluasi yang telah kita lakukan selama 3 tahun 2021, 22, 23, sehingga untuk dianggarkan kembali di tahun 2025 dan terakhir di tahun 2026. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, beberapa arah kebijakan, strategi, kemudian visi misi dan program strategis dalam rangka mencapai misi pemerintah Kota Makassar 2021-2026. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Tadi ada beberapa highlight dari Pak Nur dalam pemaparannya bahwa ada arah kebijakan yang harus diperhatikan oleh para SKPD Kota Makassar dalam menunjang visi dan misi yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Makassar, serta target-target kinerja yang harus kita capai dalam perencanaan kita di 2025. Kita kasih aplaus untuk Pak Nur atas pemaparannya. Berikutnya saya kasih kesempatan kepada Bapak Idam Saputra, SEMSI dari BPKAD Kota Makassar yang akan memaparkan terkait arah kebijakan belanja Kota Makassar tahun 2025. Kepada Pak Idam kami persilakan Pak, waktu 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Forum Musrembang tingkat kota tahun 2025. Izin kami dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar akan memaparkan terkait dengan kebijakan belanja di tahun 2025, di mana sesuai dengan kebijakan terkait dengan belanja kita berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana pada norma umum penyusunan APBD ada 4 yang menjadi perhatian sesuai dengan PP 12 tahun 2018, di mana disebutkan di pasal 23 yang ada 4 yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah belanja sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kedua adalah berdasarkan dokumen perencanaan. Ketiga fungsi APBD. Dan keempat adalah belanja daerah. Sesuai dengan yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan daerah, di mana APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Jadi harus seimbang antara pendapatan dan belanja. Selanjutnya terkait dengan dokumen perencanaan. APBD disusun dengan mempedomani RKPD, KUA PPAS, dan RKA. Ini yang selalu menjadi perhatian terkait dengan penyusunan APBD. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan fungsi APBD, di mana fungsi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, serta stabilisasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan belanja daerah, di mana setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa belanja daerah seperti yang dana transfer pasti ada dasar hukum berdasarkan Perpres yang setiap tahun dikeluarkan. Next, selanjutnya untuk struktur APBD, di mana struktur APBD
ada 3 komponen. Yang pertama adalah terkait dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Di pendapatan ada jenis belanja terkait dengan PAD, yang kedua adalah terkait dengan pendapatan transfer, dan yang ketiga adalah terkait dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya terkait dengan belanja. Belanja ada 4 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah terkait dengan belanja operasi. Yang kedua adalah belanja modal. Yang ketiga belanja tidak terduga. Dan yang keempat adalah belanja transfer. Berikutnya terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan ada 2. Terbagi atas 2. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Dan yang kedua adalah terkait dengan pengeluaran pembiayaan. Next. Selanjutnya kalau kita Selanjutnya terkait dengan belanja daerah terdiri dari 4 komponen belanja. Ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Di mana untuk belanja operasi terbagi atas 6 jenis. Belanja modal terbagi juga atas 6 jenis. Yang ketiga adalah belanja tidak terduga. Yang keempat adalah belanja transfer terbagi 2. Selanjutnya, terkait dengan belanja operasi kita berbicara terkait dengan ada 3 komponen dalamnya. Yang pertama adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini yang sangat penting dikarenakan untuk belanja pegawai. Pertama belanja pegawai ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan rencana penerimaan PNS dan P3K di tahun 2025. Selanjutnya, belanja pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa belanja pegawai maksimal 30%, tidak boleh melampaui. Dan apabila melampaui, kita diberikan waktu untuk maksimal harus memenuhi sebesar 30%. Hal ini yang betul-betul harus diperhatikan terkait dengan belanja pegawai. Selanjutnya, Selanjutnya juga terkait dengan di penganggaran mengenai akres untuk belanja pegawai. Di mana akres belanja pegawai yang disebutkan di peraturan perundang-undangan dan setiap tahunnya disebutkan di pedoman teknis penyusunan APBD bahwa untuk belanja pegawai akres maksimal 2,5%, di mana dari akres ini terdiri dari jumlah belanja pegawai, gaji dan tunjangan. Selanjutnya terkait dengan belanja barang dan jasa, di mana belanja barang dan jasa kita mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang perlu menjadi perhatian juga terkait dengan belanja jasa, memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program. Selanjutnya terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial, di mana belanja hibah dan bansos kita berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah yang bersumber dari APBD. Perlu kami sampaikan terkait dengan hibah, karena hibah ini yang selalu menjadi penekanan di peraturan perundang-undangan. Dan perlu menjadi perhatian bahwa hibah sudah harus rampung di tahapan RKPD. Tidak ada lagi hibah yang dimasukkan setelah tahapan RKPD. Mulai dari pengusulan sampai dengan persetujuan TAPD sudah harus rampung di tahapan RKPD. Dan juga untuk pengusulan hibah, pengusul hibah tidak setiap tahun,
dikecualikan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi seperti yang ada masjid, lembaga kemasyarakatan itu tidak diperkenankan setiap tahun. Selanjutnya, next, terkait dengan belanja modal. Belanja modal pun yang harus menjadi perhatian, dikarenakan belanja modal ada 3 yang penekanan. Yang pertama adalah belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Izin Pak Kabid 2 menit lagi. Makasih. Selanjutnya adalah nilai aset tetap dianggarkan dalam belanja modal tersebut sebesar harga beli atau bangun aset. Jadi terkait hal itu disebutkan di peraturan perundangan bahwa ini adalah full costing, menghitung biaya keseluruhan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, terkait dengan belanja tidak terduga. Di belanja tidak terduga terbagi dalam 2 jenis, yaitu belanja tidak terduga dapat digunakan apabila kondisi yang darurat dan kondisi mendesak, di mana kondisi darurat adalah yang meliputi terkait dengan bencana, sedangkan mendesak ada 4, yaitu ada 3 maaf. Yang pertama adalah kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesehatan. Selanjutnya untuk pengeluaran daerah yang berada di luar kendali dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pengeluaran daerah yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah atau masyarakat. Next. Selanjutnya terkait dengan kondisi belanja daerah. Kalau kita melihat dari tabel di atas bahwa kondisi belanja daerah dari 2022 dan sampai dengan 2026. Kalau kita membandingkan antara tahun 2024 tahun ini dengan tahun depan, ada peningkatan. Yang pertama terkait dengan belanja, nilai belanja dari tahun 2024 sebesar 4,6 triliun meningkat menjadi 4,9 triliun. Selanjutnya untuk belanja modal, di mana belanja modal di tahun 2024 sebesar 1 triliun lebih, di 1 triliun 156, dan untuk tahun 2025 meningkat menjadi 1 triliun 366 miliar lebih. Selanjutnya untuk belanja tidak terduga tetap sama, dan untuk belanja transfer kita masih menunggu dari peraturan dari pemerintah pusat. Next. Terkait dengan kebijakan penganggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan mendukung visi misi Wali Kota Makassar dan program pemulihan ekonomi Kota Makassar. Selanjutnya adalah pemenuhan belanja pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal. Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 terkait belanja yang dilakukan, asistensi harus lebih cepat pada tahapan penyusunan dokumen. Selanjutnya penerapan aplikasi SIPDRI, dan yang terakhir adalah penggunaan ASB, HSPK, SBU, dan SSA. Next. Ini juga yang menjadi perhatian terkait dengan pengelolaan dana kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan terbagi berdasarkan Permendagri 130 terbagi atas 2. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat kelurahan. Next. Izin Pak Kabid, waktunya sudah habis. Baik, mungkin itu penyampaian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Ada beberapa highlight dari pemaparan Pak Kabid anggaran tadi, bahwa belanja kita kebijakannya diarahkan untuk mendukung visi dan misi RPJMD. Yang kedua adalah untuk memenuhi pelayanan dasar, SPM, dan pemulihan ekonomi. Kita kasih applause kepada Pak Idam. Yang berikutnya pemateri keempat
Bapak Fuad F. Afandi, SE MSI, Sekretaris Badan Pendapatan Kota Makassar yang akan membawakan paparan terkait dengan kebijakan pendapatan Kota Makassar. Jadi beliau ini sangat penting, kita tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan serta menyusun belanja kalau kita tidak tahu berapa proyeksi pendapatan yang akan kita susun di 2023. Kami persilakan Pak Sekban, waktu 10 menit Pak Sekban. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, Bu Suci, Pak Nur, dan Pak Idam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SKPD Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat struktural Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para Ketua LPM, para NGO, para undangan, dan rekan-rekan pers yang sama kami hormati. Izinkan kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menyampaikan beberapa hal terkait dengan gambaran ataupun proyeksi untuk pendapatan asli daerah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2025. Next. Sebagaimana tadi telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Moderator bahwa tahapan musyawarah ini merupakan tahapan yang telah diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tadi juga disampaikan sebelumnya oleh Pak Nur Kamarul bahwa salah satu yang paling utama yang perlu dipedomani dalam penyusunan perencanaan adalah terkait dengan visi dan misi pemerintah Kota Makassar. Terkait dengan pendapatan, sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021 dan tahun 2026, pendapatan ini bersesuaian dengan misi pertama pemerintah Kota Makassar, yaitu terkait dengan revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Yang mana dalam misi pertama ini terdapat subprogram ke-6, yakni menuju PAD minimal 2 triliun. Jadi kalau Pak Wali sekarang sering menambahkan istilah minimal 2 triliun. Next. Nah, sekaitan dengan pencapaian misi tersebut dan jika kita berbicara perencanaan, hal yang paling utama kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan capaian penerimaan kita pada tahun sebelumnya. Di atas Bapak Ibu dapat melihat bahwa pada tahun 2023 yang kemarin, alhamdulillah setelah berhasil meraih posisi tertinggi pada tahun 2022, realisasi PAD Kota Makassar itu kembali memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah pemerintah Kota Makassar, yang mana alhamdulillah sudah berhasil mencapai angka 1,5 triliun pada tahun anggaran 2023. Ini artinya untuk RPJMD kita tahun 2021-2026 sudah boleh dikatakan sudah lebih dari separuh jalan untuk mencapai PAD 2 triliun. Next, dari 4 komponen PAD ini merupakan gambaran yang pertama terkait dengan realisasi pajak daerah. Realisasi pajak daerah, Bapak Ibu bisa lihat di atas, setelah mencapai realisasi tertinggi pada tahun 2022, sama halnya sejalan dengan realisasi PAD kita, realisasi pajak daerah kita alhamdulillah mampu menembus kembali, memecahkan rekor sejarah kembali pada tahun 2023 mencatatkan realisasi sebesar 1,38 triliun lebih. Kemudian next, selanjutnya untuk retribusi daerah, memang masih belum menunjukkan kinerja yang cukup positif. Untuk retribusi daerah terdapat beberapa kondisi-kondisi yang dialami oleh sejumlah OPD pengelola retribusi, yang mana kalau kita lihat realisasinya pada tahun 2023 itu mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 68,2 miliar lebih. Next. Kemudian selanjutnya komponen PAD yang keempat, ini merupakan gambaran dari realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini merupakan kinerja dari teman-teman BUMD, kemudian juga merupakan penerimaan dari penyertaan modal kita pada badan usaha milik negara, yang mana kalau kita lihat realisasi pada tahun 2023 alhamdulillah ada peningkatan
dengan realisasinya tercatat sebesar 27,2 miliar lebih. Next. Selanjutnya komponen PAD yang keempat yaitu terkait dengan realisasi lain-lain PAD yang sah. Kalau kita lihat ini juga belum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, yang mana pada tahun 2023 yang lalu ada penurunan, realisasinya tercatat sebesar 108,62 miliar lebih. Nah, itu merupakan gambaran dari realisasi PAD kita yang merupakan bagian yang perlu menjadi bagian evaluasi dalam menentukan proyeksi pendapatan untuk tahun 2025. Selanjutnya, next, terkait dengan capaian pajak daerah, izin Bapak Ibu perlu kami laporkan, tentunya ini tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini khususnya untuk terkait dengan pajak daerah, yang mana pada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, perjalanannya telah melahirkan inovasi aplikasi Pakinta yang alhamdulillah sekarang sudah digunakan oleh masyarakat kita semua dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Next, yang mana kalau kita lihat dari realisasi pajak daerah sebesar 1,3 triliun lebih, sebesar 993 miliar lebih itu realisasinya melalui kanal digital. Yang pertama kalau kita lihat untuk pembayaran pajak melalui internet, mobil dan SMS banking, ada pertumbuhan peningkatan sebesar 33,83%. Kemudian ini yang cukup tinggi, pertumbuhan pembayaran pajak melalui KRIS, masyarakat kita ada pertumbuhan melakukan pembayaran pajak itu peningkatannya sebesar 269%. Kemudian pertumbuhan dari pembayaran pajak melalui e-commerce, yaitu melalui Gojek, ShopeePay, Tokopedia, Link Aja, ada pertumbuhan sebesar 139,5%. Tentunya kami harapkan ke depan seluruh masyarakat kita sebagaimana dengan keinginan Bapak Wali Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar Somber dan Smart City bisa semakin mengoptimalkan kanal-kanal pembayaran digital dalam pembayaran pajak dan retribusi. Next, selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan proyeksi gambaran dari PAD Kota Makassar untuk tahun 2025, yang mana Bapak Ibu bisa lihat untuk proyeksi di tahun 2025 ini masih berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026. Untuk pajak daerah ditargetkan sebesar 2,18 triliun lebih. Kemudian untuk retribusi daerah ditargetkan sebesar 230,55 miliar lebih. Selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan ditargetkan sebesar 64,82 miliar lebih. Dan yang terakhir lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar 149,83 miliar lebih. Sehingga total proyeksi pendapatan yang merupakan sumber pembiayaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, untuk salah satu sumber pembiayaan untuk belanja kita di tahun 2025 totalnya sebesar 2,62 triliun lebih. Next, secara komposisi kalau kita lihat proyeksi tersebut di atas, memang komposisi terbesar ada pada komponen pajak daerah. Komponen pajak daerah 83%, kemudian retribusi daerah 9%, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah 2%, dan hal lain-lain PAD yang sah komposisinya sebesar 6% dari proyeksi PAD kita. Next, untuk pajak daerah Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun 2025 ini tahun depan merupakan babakan yang baru bagi kita di pemerintah Kota Makassar, karena pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ada restrukturisasi jenis pendapatan termasuk restrukturisasi pajak daerah, sehingga total ada 8 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Makassar, yaitu PBBP 2, BPHTB, kemudian ada pajak barang jasa tertentu. Ini merupakan restrukturisasi penggabungan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame, pajak hiburan. Selanjutnya yang keempat ada pajak reklame, kemudian selanjutnya pajak air tanah. Kemudian ini yang ke-6 dan ke-7 merupakan komponen baru, yaitu opsi PKB dan opsi BBNKB.
kemudian yang terakhir ada pajak sarang burung walet. Next. Selanjutnya untuk retribusi daerah. Untuk retribusi daerah yang pertama ada retribusi jasa umum, ada retribusi pelayanan kesehatan, ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, kemudian ada retribusi persampahan, ini dikelola oleh 14 kecamatan lingkup pemerintah Kota Makassar, kemudian ada retribusi retribusi pelayanan penyedotan kagus oleh Dinas Pekerjaan Umum dan retribusi pelayanan tera dan tera ulang oleh Dinas Perdagangan. Kemudian retribusi jasa usaha, ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, di dalamnya ada Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan, Bapenda dan Dinas Pariwisata. Kemudian ada retribusi tempat pelelangan yaitu Dinas Perikanan, ada retribusi penyeberangan orang Dinas Perhubungan, dan ada retribusi penjualan produksi usaha ada Dinas Perdagangan. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan retribusi perizinan tertentu, ada retribusi persetujuan bangunan gedung yaitu Dinas Penataan Ruang, ini merupakan bentuk baru dari IMB. Kemudian ada retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang dihandle oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Next. Selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan ada 3 komponen. Izin Pak Sekmen 2 menit lagi. Siap. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, ada 6 BUMD kita. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, yaitu dari Bank Sulselbar dan dari PT Kima. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik swasta, yaitu dari PT GMTD. Next. Kemudian ini komponen yang keempat, yaitu lain-lain PAD yang sah. Ada hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, yaitu SKPD yang pengelola ada Dinas Pertahanan dan BPKAD. Kemudian ada jasa giro, ini juga oleh BPKAD. Kemudian ada penerimaan dari komisi potongan dan bentuk lain. Ada Dinas Lingkungan Hidup, yaitu penerimaan dari UPTD pengelolaan daur ulang sampah. Kemudian ada potensi penerimaan nanti tahun depan dari Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan inkubator UMKM. Kemudian ada pendapatan dari pengembalian pendapatan dari BPKAD, dan yang terakhir yaitu pendapatan BULD pada RSU Dayak dan Puskesmas dan Lingkup Kota Makassar. Next. Kemudian ini beberapa faktor yang mempengaruhi PAD kita di tahun anggaran 2025. Yang pertama, potensi Kota Makassar sebagai destinasi mais diharapkan mampu mendongkrak pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong berkembangnya investasi. Kemudian branding Makassar Kota Makan Enak ini sangat memberikan dampak kepada mendongkrak ekonomi masyarakat, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan juga berdampak khususnya kepada penerimaan pada pajak PBJT restoran dan PBJT hotel. Kemudian selanjutnya yang berpengaruh kepada penerimaan PAD kita pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ada sejumlah potensi baru dari pajak dan retribusi. Kemudian dengan adanya lorong wisata, pembangunan dan perbaikan infrastruktur diharapkan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kemudian digitalisasi juga sangat penting peranannya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya yang terakhir, komponen yang mempengaruhi PAD kita adalah terkait dengan perencanaan dan penganggaran belanja yang terukur dengan mengedepankan prinsip efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Next, ini merupakan sejumlah strategi baik itu dari pajak daerah dan retribusi daerah, mulai dari pengembangan aplikasi Pakinta ke depan. Next, kemudian peningkatan pengawasan dan penindakan. Next, kemudian optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Next, kemudian mengoptimalkan berlakunya Perda baru yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Next. Yang ke depan Bapak Ibu, insya Allah ini merupakan inovasi yang akan kita kembangkan, yaitu integrasi retribusi daerah ke dalam aplikasi Pakinta. Jadi ke depannya masyarakat Kota Makassar sudah dapat mulai membayarkan retribusinya, contoh mungkin retribusi persampahan, retribusi penyedotan tinja melalui aplikasi Pakinta. Jadi ini merupakan suatu platform yang akan kita kembangkan ke depan. Next, yang terakhir, tentunya untuk PAD menuju PAD 2 triliun dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, DPRD, TNI Polri dan Kejaksaan. Kemudian diperlukan sinergitas dengan SKPD pengelola pendapatan, ada Badan Dinas Kecamatan dan Kelurahan, BUMD, akademisi, RT RW, LPM, sejumlah SKPD, ada inspektorat yang senantiasa membimbing dan memberikan supervisinya kepada kita, dan juga beberapa SKPD lainnya. Next. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kami.
Di Jakarta ada Luna Maya, di Bandung ada Aura Kasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekban. Kita highlight tadi beberapa pemaparan Pak Sekban terkait dengan optimisme untuk mencapai PAD Kota Makassar 2 triliun di 2025 sesuai dengan RPJMD. Tetapi mungkin tetap memperhatikan realisasi capaian yang sudah ada, di mana tahun 2023 kita sudah mencapai 1,58 triliun atau istilahnya Pak Sekban sudah separuh jalan. Ini juga didukung dengan optimisme dengan lahirnya Undang-Undang HKPD sehingga diharapkan ada restrukturisasi pajak daerah di Kota Makassar. Kita beri aplaus kepada Pak Fuad. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke jam 1 kita buka ruang diskusi dan tanya jawab terkait dengan pemaparan dari para narasumber tadi. Untuk sesi pertama saya buka 3 penanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Saya harapkan karena keterbatasan waktu, to the point dan cukup 2 pertanyaan per orang. Untuk sesi pertama saya kasih ke sayap kiri, silakan Bapak topi hitam. Langsung to the point Pak, kepada siapa pertanyaannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari LPM Tamal Andrea. Nama Pak? Nama Marzuki Ukas dari LPM Kelurahan Tamal Andrea Jaya. Pertama dari narasumber pertama dan kedua barangkali yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di terintegrasi antara kota dan provinsi. Kita punya sumber daya alam laut, ini saya ulangi lagi ini pertanyaan pada forum sebelumnya. Sumber daya alam laut, pesisir dan laut. Kita tahu bahwa kota tidak berhak mengelola pesisir, hanya nelayannya. Bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona-zona penangkapan ikan dan kerusakan lingkungan pada wilayah ini. Itu satu. Kemudian kedua, masalah dana kelurahan. Dana kelurahan yang tidak terpakai, teradopsi, dimanfaatkan oleh kelurahan, apa strategi supaya ini bisa dan apa kemungkinan terjadi kalau misalnya ini tidak terpakai secara keseluruhan. Karena lemahnya misalnya manajemen atau kebijakan di tingkat kelurahan yang berkoordinasi dengan LPM. Saya kira itu karena dibatasi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang kedua, silakan Ibu di belakang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Amalia, Sekretaris Dinas Kearsipan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa curhat barangkali dari SKPD saya. Pertama, dari hasil forum SKPD kami kemarin, kami mengangkat tema Satukan Langkah, Wujudkan Arsip Digital. Tentunya ini mengacu kepada visi misi Bapak Wali Kota. Tetapi kenyataannya saya kebetulan baru 2 bulan di Dinas Arsip. Sangat miris sekali Pak Dinas. Saya rasa Dinas Arsip dibentuk karena dia merupakan salah satu aset yang penting. Karena dia mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen arsip yang penting. Tapi kenyataannya anggarannya Pak 2 miliar. Satu dinas anggarannya 2 miliar. Kami tidak mempunyai depo. Itu adalah salah satu persyaratan untuk dinas arsip. Kami tidak punya kantor yang layak. Semuanya arsip-arsip itu ditumpuk saja. Kami bekerja satu persatu untuk memilah-milah mana yang harus dimusnahkan. Tapi kami tidak punya alat yang canggih. Kami tidak punya laptop. Kami tidak punya komputer sama sekali. Apalagi kami mau melakukan digitalisasi. Jadi mungkin perlu perhatian juga siapapun mungkin di dinas arsip. Arsip adalah salah satu SKPD yang paling penting. Kenapa dinas
arsip dipisahkan dengan dinas perpustakaan. Pasti penuh dengan pertimbangan, tetapi kenyataannya tidak ada. SDM kami sangat sedikit untuk bisa mengarsipkan secara terintegrasi dengan seluruh SKPD. Mungkin bisa menjadi perhatian Bapeda, kemudian dari BPKD, kami butuh kantor yang layak, Pak. Kami butuh anggaran untuk bisa mewujudkan visi misi dari Bapak Wali Kota. Karena ini secara terintegrasi dari seluruh SKPD. Karena ada semua dokumen-dokumen penting akan kami arsipkan secara digital. Kami sangat cemburu dengan, bisa dilihat barangkali di Dinas Arsip Yogyakarta. Dinas Arsip Yogyakarta menjadi salah satu destinasi dan menjadi penyumbang PAD terbesar. Karena menjadi kunjungan bagi seluruh, bahkan dari seluruh dari luar negeri pun berkunjung ke Diamora Dinas Arsip Yogyakarta. Kami berharap bahwa Kota Makassar juga akan bisa lebih daripada Yogyakarta, asal didukung oleh seluruh stakeholder yang ada pada kesempatan ini, pertemuan ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekdis. Saya buka yang ketiga, penanya ketiga, silakan dari sayap kanan. Kalau ada. Silakan Bapak yang belakang baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Nurdiansa dari USAID CCBio yang saat ini membantu Kota Makassar dalam hal pengelolaan sampah. Ya, terkait masalah persampahan itu sendiri, saya melihat bahwa pengelolaan sampah ini juga masuk dalam PAD-nya Kota Makassar ya. Dan di sini saya menyarankan agar sekiranya Kota Makassar melalui pihak kelurahan atau kecamatan untuk mendata wajib retribusi yang ada di wilayah masing-masing, Pak. Karena ini potensinya sangat besar sekali untuk mendukung PAD Kota Makassar. Dan saran yang kedua juga saya mohon dengan sangat, hasil dari retribusi persampahan itu dikembalikan kembali kepada kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah seperti pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan itu sendiri. Karena melihat kalau memang Makassar mau berbicara masalah PSL, masalah kebutuhan armada dan sarananya juga harus dibutuhkan ataukah dicukupi. Nah, sehingga ini memang menjadi pemikiran tersendiri. Dan yang kedua, Pak, saya minta tolong. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan musrembang di kelurahan dan kecamatan. Saya sangat miris melihat bahwa persampahan ini tidak menjadi sesuatu yang yang khusus gitu. Bahkan saya mengusulkan kemarin di salah satu kelurahan dan kecamatan, bisa nggak ada edukasi pengelolaan sampah di tingkat kelurahan ataukah kecamatan. Justru lebih mementingkan TB ketimbang TB dengan stunting kalau saya tidak salah. Sedangkan persampahan ini bagian besar daripada kegiatan-kegiatan itu yang sama sekali tidak ada edukasi yang dilakukan gitu. Jadi tidak semua kelurahan kecamatan itu melakukan edukasi terkait masalah pengelolaan sampah, dan saya anggap ini yang sangat penting. Apalagi di kelurahan ada Pak Izin Pak, dan tolong sebagainya. dipercepat the point. Jadi itu aja Pak yang terkait seperti Ya, makasih Pak. Pertanyaannya sudah kami tangkap oleh narasumber. Secara intinya kami sudah paham. Ada 3 penanya tadi terkait dengan pertanyaan mungkin ke Bu Suci terkait dengan kewenangan ya pengelolaan zona penangkapan ikan. Mungkin ini masuk ke urusan provinsi maksudnya Bu Suci. Mungkin mohon ditanggapin juga. Tadi terkait dengan curhatnya Ibu Sekdis Dinas Kearsipan, Bu Amalia. Tabe Bu, mungkin nanti Pak Sekban Bapeda yang akan menanggapi, dan juga terkait dengan Bapak dari NGO tadi terkait persampahan di kelurahan, mungkin nanti bisa ditanggapin oleh Pak Sekban dan narasumber yang lain. Kesempatan pertama saya kasih ke Bu Suci untuk menanggapi terkait dengan zonasi perikanan ini Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Robi. Tadi itu pertanyaannya agak bergema kami tangkap di sini ya. Mungkin ehonya yang terlalu besar di ini, soundnya. Kalau saya nggak salah tadi terkait dengan zonasi
penangkapan ikan maksudnya ya Pak ya? Gimana? Supaya nggak salah, ya benar ya? Sonasi ya. 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 Oke. Oke. Ya. Baik. Ya, Ya. baik Pak, kami sudah Baik, tangkap. Pak. Ya, untuk 2025 yang menjadi awal juga nanti pijakan kita ya dalam pelaksanaan RPJPD Sulawesi Selatan jangka 2545 ya Pak ya. Perlu informasi awal bagi Bapak Ibu sekalian bahwa kita mengangkat visi Sulawesi Selatan itu mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi biru. Jadi untuk kebijakan arah pembangunan kebijakan ke depan gitu ya Pak ya, itu kita sudah akan menata termasuk bagaimana nanti meskipun kita dibatasi oleh kewenangan, ada beberapa hal yang memang perlu kontribusi ya, kontribusi masyarakat setempat terutama untuk wilayah pesisir. Dan kemudian bagaimana kita mengembangkan jasa pengelolaan lingkungan ya, jasa lingkungan. Nah ini kita sudah masuk, kita kalau provinsi ya Pak ya, di provinsi itu sudah masuk di arah kebijakan kita, itu sudah tertulis seperti itu. Secara teknis nanti kita akan menata dalam master plan ekonomi biru tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tentu dengan menata beberapa wilayah-wilayah yang mempunyai kontribusi signifikan untuk perwujudan ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Dan ini selain untuk ekonomi biru, kita juga konsis untuk ekonomi hijau dan itu kita sementara menata juga Pak. Insya Allah mudah-mudahan 2 master plan ini kita sudah bisa selesaikan sebelum bulan Agustus, jadi sebelum penetapan RPJPD. Nah nanti kalau di tataran implementasi, ya, kalau di tataran implementasi tetap harus akan diatur, ya kan Pak ya. Jadi nanti bagaimana kita menata seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan itu akan bermuara pada roadmap-nya. Jadi bagaimana menata peran itu juga menata peran bagaimana kita bisa bukan berarti melanggar kewenangan, tetapi bagaimana mengatur kewenangan itu supaya kontribusi-kontribusi pemerintah kabupaten kota maupun provinsi kita bisa kuatkan bersama. Jadi seperti itu untuk dari tataran kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah kalau misalnya nanti dikaitkan dengan wilayah Kota Makassar sendiri, maka tentu harus ada peran signifikan juga. Apalagi kalau kita melihat tema Kota Makassar untuk 2025 mengambil tema kata berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, saya nyambung sekalian nanti yang sampah ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa menafikan atau kita menganggap remeh gitu ya. Misalnya ada masyarakat yang memang dia berada di wilayah misalnya Hulu Das misalnya. Nah itu kita juga harus menata itu bersama. Jadi tidak bisa kemudian provinsi sendiri, kabupaten, kota sendiri, tetapi kemudian kita harus bersama-sama bersama juga pemerhati lingkungan ini akan menjadi sangat penting sebagai pengendali ya, pengendalian untuk pemantauan bersama itu akan kita kuatkan ke depannya Pak. Dan ini menjadi konsentrasi nasional juga. Nah, ketika tadi yang saya sampaikan, ketika tema berkelanjutan ini diangkat oleh Kota Makassar, seharusnya hal-hal krusial seperti ini juga sudah diperhatikan dengan seksama. Apalagi tadi misalnya untuk pengelolaan sampah. Nah, emisi kalau kita untuk low carbonnya, jadi pengelolaan limbah, pengelolaan sampah itu akan sangat penting gitu ya. Bagaimana kemudian pengembangan biomasa itu bisa dikembangkan di Kota Makassar. Bagaimana pengolahan sampah itu bisa lebih terintegrasi dari hulu hilir. Itu menjadi poin penting dari tema kita yang berkelanjutan. Jadi pertanyaan dari 2 penanggap tadi sebenarnya itu mengerucut pada tema berkelanjutannya. Nah ini mungkin nanti bisa dipertajam ya Pak ya oleh Bapeda Kota Makassar seperti apa kerangka perencanaannya hingga implementasinya. Tentu hal-hal seperti ini seharusnya sudah ditangkap pada saat kita melakukan musrenbang kelurahan ataupun kecamatan. Sehingga yang Bapak sampaikan tadi itu nyambungnya ke program kegiatan subkegiatan yang di seluruh perangkat daerah itu sudah terkoneksi gitu Pak ya.
Itu kalau dari saya Pak Robi, saya kembalikan. Terima kasih Bu Suci. Saya kasih kesempatan ke Pak Nur untuk menanggapi penanya tadi Pak, silakan. Baik, terima kasih. Tes. Baik, ada beberapa pertanyaan tadi yang muncul. Yang pertama, tadi mungkin telah ditanggapi oleh Ibu Suci dari provinsi terkait dengan kewenangan ya. Karena memang kalau kita berbicara kewenangan untuk laut itu mulai dari pinggir pantai memang ada di provinsi, sedangkan untuk kabupaten kota itu dimulai di pantai itu yang menjadi kewenangan. Ini memang perlu harus jelas terkait dengan kewenangan tersebut. Makanya pemerintah kota Makassar sangat berhati-hati pada saat kita akan mengalokasikan anggaran yang bukan berada di kewenangan pemerintah kota Makassar. Itu. Jadi memang ini perlu kehati-hatian kita untuk mengalokasikan anggaran pada beberapa kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi kewenangan. Sehingga nanti kita akan selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berada di laut, khususnya ini yang di pesisir ini, seperti tadi kan seperti mangrove apa semua, ini kan lebih banyak ditangani oleh para LPM yang ditangani secara swakelola mungkin di situ. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi mungkin dari dana-dana kelurahan, saya kira itu mungkin bisa digunakan untuk terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi apa semuanya, itu mungkin bisa digunakan ke situ terkait dengan mangrove tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan arsip, anggaran arsip, kita punya pedoman RPJMD untuk 5 tahun, di mana kita telah mengalokasikan anggaran memberikan pagu indikatif untuk semua SKPD itu untuk 5 tahun ke depan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan pembahasan untuk tahun 2025, setelah kita melihat bahwa prioritas ada di situ, itu tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, dan juga mungkin ada beberapa SKPD yang mungkin bisa berkurang. Kenapa berkurang? Apabila target-target indikator yang telah ditentukan, yang telah kita tetapkan di dokumen perencanaan, itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, beberapa mungkin itu sudah akan berkurang. Nah, itulah kondisi-kondisi yang demikian itu yang tidak menutup kemungkinan bahwa untuk tahun 2025 ke depan itu ada beberapa SKPD yang memang mungkin akan bertambah, dan mungkin ada juga beberapa SKPD yang apabila target-target indikator yang telah ditentukan, yang telah tercapai, itu tidak menutup kemungkinan akan berkurang pagu indikatifnya di situ. Jadi saya kira itu terkait dengan arsip. Kemudian persampahan memang ini nanti mungkin dari Bapenda juga akan memberikan tanggapan terkait dengan persampahan, karena persampahan di sini itu adalah retribusi yang dipungut oleh kecamatan, dan diharapkan dengan retribusi persampahan ini paling tidak bisa dikembalikan kembali lagi dalam rangka meningkatkan pelayanan di kecamatan untuk peningkatan layanan persampahan. Ya. Saya kira mungkin itu yang dapat saya tanggapi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Nur dan Bu Suci atas jawaban, atas pertanyaan dari para peserta musrembang. Mohon maaf saya tidak membuka sesi berikutnya karena saat ini sudah menunjukkan pukul 1. Kita sudah ngaret atau lewat dari jadwal yang ditentukan, dari rancangan acara yang dibuat, itu sudah 1 jam lebih kita melewati. Sehingga mohon maaf untuk para penanya yang belum sempat menyampaikan pertanyaan atau diskusinya, nanti mungkin bisa disampaikan ke panitia untuk nanti disampaikan ke para peserta dan juga narasumber untuk nanti ada tanggapan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materinya, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah bertahan sampai dengan pukul 1, sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Mungkin nanti
kita lanjutkan di sesi pleno dan juga ke pleno dan juga komisi yang akan dilanjutkan setelah makan siang. Sekali lagi kita beri aplaus kepada para narasumber dan kita semua dalam pelaksanaan pemaparan dari sesi narasumber ini. Selanjutnya untuk sesi nanti dalam komisi dan juga akan dilanjutkan pada pleno, kami harapkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian dapat membagi diri terutama dari bapak-bapak LPM dan juga delegasi agar bisa ke sidang-sidang komisi yang sudah ditentukan, di tempatnya ada di depan untuk bidang perencanaan dan pengendalian itu ada di ruang Akasia Hall lantai 2. Untuk bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah ada di ruang Finisi 1, untuk bidang ekonomi dan sumber daya alam ada di Azalea Hall lantai 2, dan untuk bidang sosbud dan pemerintahan umum ada di Amarilis Hall lantai 3. Dan nanti pleno kita akan kembali di ruangan ini setelah dari komisi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makan siang, silakan bapak-bapak ibu-ibu sekalian ke Amarilis lantai 3. Dan kita akan memulai komisi pada pukul 13.30. Terima kasih.